kembali ke rumah. Salam Monica, salam Siska, Camila, Eva, siapa lagi nih? Ada Rina, terus Erlina, Francisca, sama Awan ada juga, Weekend, Michael, Ramuel. Ya teman-teman boleh open cam. Udah lama banget Kerik tuh nggak lihat teman-teman hari 5 loh. Pak Hawir, salam Pak. Ya, oh, Awan masih di jalan. Ya, satu hal yang saya hari-hari ini Tuhan lagi bawa saya, teman-teman ya. Makanya tema ini saya ambil membangun atau menghancurkan. Sering banget kita, kata-kata ini sering banget kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah kita di jalan bisa ketemu orang lagi sedang membangun gedung, orang sedang membangun sebuah kota, orang sedang membangun sebuah pekerjaannya, karirnya, orang membangun sebuah masa depannya, pendidikannya. Dan satu sisi juga kita akan melihat menghancurkan. Ada orang yang menghancurkan satu gedung, ada orang yang menghancurkan kehidupannya. Saya lihat satu gedung di saat dihancurkan ya. Kalau di Jakarta saya belum lihat, di Indonesia belum lihat orang menghancurkan gedung itu pakai dinamit. Kalau di Eropa atau di Amerika mungkin menghancurkan satu gedung, dia cuma hitungan berapa detik. Tapi kalau di Indonesia, di Jakarta, atau di tempat teman-teman semua, di daerah masing-masing. Kalau di Jakarta dia pakai alat berat, beko ya, pemilang yang beko gini. Itu bekonya itu saya baru tahu, dia tuh ditaruh paling atas. Paling atas dan dia menghancurkan pelan-pelan sampai dia turun ke bawah. Sampai pondasi paling bawah dia baru menghancurkan. Jadi ada menghancurkan, ada bisa sekejap, ada juga menghancurkan bisa melalui proses lama-lama hancur. Lama-lama hilang. Sama dengan kehidupan kita, teman-teman semua. Tuhan lagi ajarkan saya ini untuk membangun atau menghancurkan. Makanya firman Tuhan bilang di dalam 1 Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4, kayak ulangin lagi. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saya hari-hari ini benar-benar merenungkan kenapa sih Tuhan inginkan kita tuh tinggal dalam Tuhan. Dan PR sudah mengajarkan kita untuk cari perkenanan Tuhan. PR mengajarkan kita cari Tuhan, cari Tuhan. Karena di dalam mencari Tuhan, kita akan temukan sebuah gambaran diri kita. Udah sejauh mana kita bersama-sama dengan Tuhan. Udah sejauh mana kita mengikut Tuhan. Saya berapa minggu yang lalu, seminggu lalu, 2 minggu yang lalu, saya mendengar sebuah kabar yang bikin saya syok, bikin saya sedih juga, marah sekaligus. Tiba koepen WhatsApp saya, dia bikin grup home urgent. Wah, ini ada apa nih? Belum lihat dalamnya. Dan di situ saya langsung syok melihat sebuah pemimpin yang kehidupannya dihancurkan dengan dirinya sendiri. Dia melakukan tindakan amoral semua, waduh, hancur. Dia menghancurkan semua apa yang dia bangun. Dalam hitungan berapa detik dan berapa ini dia hancurkan semua. Dan di situ saya membuat, waduh, saya langsung bilang sama Koepen, kita langsung bikin semua mentor leader. Jadi di home ini nanti nggak ada leader merasa kerajaannya sendiri. Ini saya ngomong di sini teman-teman karena teman-teman udah saya anggap kayak keluarga sendiri. Nggak ada leader yang merasa dia punya kerajaan sendiri dan dia bisa berbuat seenak-enak. Semua harus dalam pementoran, semua harus dalam tunduk. Bagaimana mentor-mentor ini punya mentor lagi yaitu Pak Eras. Kita punya leader, punya mentor yaitu mentor dari yang
dipilih. Menti-mentinya home leader semua. Kejadian ini membuat kita shock semua, kaget semua. Orang yang tahu pengajaran Pak Eras, kok malah dibilang corpus delicti semua, tahu banget. Tapi orang ini nggak menghidupi apa yang menjadi kebenaran. Orang ini nggak mengikuti apa yang Tuhan lagi bawa dari Pak Eras untuk kita semua. Nggak salah kita belajar tentang doktrin, nggak salah. Tapi yang Pak Eras lagi mau bawa untuk kita semua nih, yaitu tinggal di dalam Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Karena di saat teman-teman dan Kak Erik sama-sama berjalan mencari wajah Tuhan, itu pasti beda banget. Saya kasih satu ilustrasi, saya ini orang kopi pagi sering bikin kopi ya untuk istri saya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka bikin kopi ya, ampas semalam tuh kan biasa ada ampas yang kalau kita malam-malam ada kopi. Biasanya ada orang tuh buang ampasnya langsung kucek-kucek langsung buang kan. Jadi saya tuh ada suatu saat yang saya tuh langsung mau bersihin cangkir itu, saya nggak kucek-kucek, tapi saya tiban dengan air putih terus, air dari keran lah. Saya penuhin terus sampai ampas saya itu keluar dengan sendiri. Ampas saya aduk-aduk. Sampai saya udah pengertian gitu. Oh iya. Ini begitu juga dengan kehidupan kita, teman-teman. Kehidupan kita nih banyak hal yang kita harus perbaikin. Teman-teman dan Kerik sama. Kita lagi berjuang. Kita berjuang untuk kita memperbaiki hidup kita hari demi hari. Memperbarui hati kita. Kita yang kenal kok siapa diri kita. Kita kenal bagaimana kita mau lemahnya di mana, kita mau bisa jatuh di mana, kita tahu. Makanya saya waktu pas berapa hari yang lalu saya meeting sama Kevin, sampai saya tuh satu hal gini, Kevin bilang, Rick, lo doain gue, Rick. Ya kalau lo juga sama doain gue itu. Kita nih pemimpin rohani nih nggak mudah, teman-teman. Siapapun bisa jatuh. Siapapun orang bisa terhilang. Mungkin kalau profesi lain ya, kayak dokter. Bukannya saya merendahkan profesi yang lain ya. Dokter, pengacara, polisi, tentara, apapun. Kalau mereka melakukan kesalahan, melakukan dosa, orang masih bilang, udahlah nggak apa-apa. Tapi kalau pemimpin rohani melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, berapa banyak jiwa yang terhilang? Bener nggak? Berapa banyak orang yang langsung melihat kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah mengecewakan dia, tapi dia langsung menilai Tuhan dan semuanya. Betapa langsung runtuhnya semuanya itu apa yang udah dibangun. Berapa banyak hamba Tuhan semua hancur. Berapa banyak nggak bertahan di dalam sebuah kebenaran. Maka kata firman Tuhan bilang tinggal di dalam aku. Itu benar-benar kita harus tinggal. Tinggal dalam arti apa? Teman-teman dan Kerik mempunyai waktu. Kita bukan hanya sibuk pelayanan, tapi memiliki waktu yang benar-benar intimasi sama Tuhan. Keintiman sama Tuhan. Secapek-capeknya kita dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, berikan waktu kita sama Tuhan. Berikan waktu kita benar-benar sama Tuhan yang terbaik. Teman-teman bisanya di pagi hari, kasih yang terbaik di pagi hari. Oh teman-teman bilang, Pak saya nggak bisa di pagi hari, saya bisa mau kasih yang terbaik di malam hari. Kenapa saya harus bilang kayak gitu? Supaya teman-teman tetap tinggal dalam Tuhan. Tinggal itu benar-benar kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Kita menikmati kasihnya Tuhan, kita menikmati pujian penyembahan kita sama Tuhan. Makanya teman-teman sama kayak kita harus tetap berjalan dalam sebuah kebenaran demi kebenaran. Nggak ada cara yang lain, teman. Sehingga apa? Roh kita menjadi roh yang melekat sama Tuhan, roh yang bernyala-nyala. Roh yang tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Maka kita harus berjaga-jaga. Kita semua di sini punya satu musuh. Kita semua punya satu musuh, yaitu iblis. Iblis akan membuat teman-teman dan Kak Erik terhilang dari apa yang menjadi panggilan Tuhan. Maka kita benar-benar harus tinggal di dalam Tuhan. Sesedihnya teman-teman menghadapi kehidupan, cari wajah Tuhan pertama kali. Sesusah-susahnya teman-teman dalam menghadapi hari-hari, carilah Tuhan. Selama dia bisa ditemui. Seberat-beratnya teman-teman menghadapi orang lain,
cari Tuhan pertama kali. Perjumpaan dengan Tuhan itu harus dilakukan hari demi hari, setiap hari. Teman-teman punya waktu yang benar-benar yang teman-teman siapkan hanya untuk Tuhan. Karena kalau teman-teman dan Erik punya waktu sama Tuhan, roh kita akan menjadi roh yang berbeda. Spirit kita, rohnya itu juga bukan roh yang suam kuku. Bukan yang kadang panas, kadang dingin. Enggak. Tapi roh yang terus bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Dalam mengiring Tuhan, kita tetap memiliki spirit yang luar biasa. Makanya saya selalu tanamkan sekarang teman-teman. Tiap pagi saya untuk mencari wajah Tuhan. Wajah Tuhan. Untuk apa? Saya nggak tahu berjumpa dengan siapa sepanjang hari itu. Saya nggak pernah tahu orang-orang yang akan saya temui bisa membuat saya drop, bisa membuat saya sedih, bisa membuat saya marah, membuat saya mulai tawar hati, bisa membuat saya nggak bergairah dalam mengiring Tuhan. Bisa banyak hal. Teman-teman dan saya ini sama. Kita akan setiap hari itu berjumpa lebih daripada 20 orang. Setuju nggak? Teman-teman dan saya berjumpa lebih daripada 50 orang mungkin bisa. Bayangkan 50 orang, 20 orang, taruhlah orang yang mengasihi Tuhan. 30 orang yang mungkin bisa jadi tuh orang yang buat teman-teman kecewa. Bisa membuat sedih, bisa membuat marah. Jangan kan 30. Satu orang itu bisa mengkamirkan seluruh kehidupan kita. Elia dengan kekuatan yang hebat, tapi satu orang bisa membuat dia ketakutan, yaitu Isabel. Daud yang gagah perkasa melawan Goliat, melawan apa? Tapi di saat Saul mengatakan ingin membunuh dia, dia takut. Bayangkan teman-teman, suatu orang aja bisa mempengaruhi kita. Satu cerita dapat mengubah kehidupan kita. Satu omongan kita itu bisa membuat kita drop. Saya pernah sampai akhirnya mau terjebak dari perkataan orang. Ini yang lagi terjadi hari-hari ini, yaitu namanya FOPO. Teman-teman pernah dengar namanya FOPO? Searching nanti di Google, FOPO. Ini lagi tren. Kalau dulu ada namanya FOMO, YOLO. Kalau sekarang namanya FOPO. FOPO itu orang yang selalu dengar perkataan negatif dari orang langsung buat hidupnya drop. Jadi kalau orang ngomong apa, langsung, oh, udahlah nggak semangat. Ya udahlah ada kejadian sedikit langsung nggak mau lah melayani Tuhan. Udahlah kecewa. Saya hampir terjebak di situ. Jadi satu di kantor ya, anak-anak STT ini mau perpisahan. Mereka udah lagi habis magang kerja, terus tiba-tiba anak STT mau didoain kan. Jadi ada teman saya nyeletuk, ini kayak Erik aja yang doain. Dan ada lagi teman saya tiba-tiba nyeletuk juga, dia agak gimana gitu sama saya cuek aja. Dia langsung bilang, ngapain kayak Erik doain? Dia nggak rohani kali, lebih rohani gua kali. Waduh, bayangin selebih rohani saya digituin depan banyak anak-anak STT semua orang-orang kantor. Saya langsung mau marah. Saya tuh nggak bisa marah teman-teman, karena ada sebuah portal yang saya selalu hidupin. Portal saya tuh 5. Saya pernah cerita di sini nggak teman-teman? 5 portal saya tuh Pak Eras, Ko Epen, CMP, Ko Reza, Cisandra. 5 portal yang buat saya tuh kalau mau marah, saya tuh langsung bisa. Istri saya paling tahu tuh. Karena suatu kejadian ada orang yang nyebelin banget. Saya udah bilang sama istri saya, yang nih lama-lama gue lipet nih, yang Ambon saya langsung keluar kan, oh saya pukul nih. Orang Ambon, orang Indonesia Timur tuh harga dirinya tinggi semua, bener nggak? Oh itu kalau misalnya kayak direndahin orang, waduh, mama gue lipet nih, gue yang, waduh, tapi pas mau pukul gitu, mau kesel gitu, muncul tuh 5 muka orang itu. Tuh istri saya ketawa, muncul sampai, aduh ini enak banget loh. Makanya kok Peres bilang, ajarku diam, itu nggak enak. Percayalah itu nggak enak. Harga diri kita tuh hancur. Maaf ya, sampai teman saya di kantor, lu orang Ambon paling bego, mau aja direndah-rendahin sama orang, digituin saya. Ya saya mau gimana? Saya mau hidupin firman yang saya dengar dari Peres. Saya mau hidupin firman yang apa yang saya dengar. Saya bukan hanya jadi penikmat, tapi saya mau jadi pelaku. Enggak enak.
Tapi saya berjuang untuk hidupin. Enggak, saya bisa. Sampai orang-orang, sampai lihat semuanya. Bener-bener itu saya lewatin hari demi hari. Terus yang kejadiannya kemarin, yang dibilang, oh lu kurang rohani kayak Erik, lu lebih rohani gue kali. Waduh, terus saya mau marah. Saya bilang, buset, orang rohani lebih luar biasa nih. Terus saya mau bilang, saya udah langsung bilang, jadi kita tuh di kantor ya teman-teman ya, kita tuh punya value, kita punya nilai-nilai kita bangun, ada 4 pilar nilai-nilai di kantor. Jadi kalau kita di GSK Rehoboth itu kerja bukan hanya sekedar kerja, tapi ada nilai-nilai yang kita harus hidupin. Wah itu saya udah marah, udah mau kesel. Saya bilang, nih saya mau ngomong sama Koepen. Gue harus ngomong. Saya udah bilang ini, saya harus ngomong sama Koraiza, sama Koepen. Tapi berhenti lagi. Saya bilang, aduh, pas impartasi spirit, Tuhan kasih pengertian. Segitu memang nilai Quranian kamu. Memang nilai Quranian kita dinilai dari situ. Waduh, saya langsung diam, langsung saya berenung. Tuhan minta ampun Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih pengertian. Nilai Quranian kita bukan dilihat dari seberapa hebat kita pelayanan. Nilai Quranian kita bukan hebat seberapa banyak kita berdoa. Berapa jam kita berdoa. Quranian kita dinilai bukan karena kita pakai kalung salib yang besar. Terus ada tato, Jesus love you. Jesus love me. Enggak. Kehidupan kita rohani bukan dilihat dari kita membuat tanda salib. Kita berjalan bikin tanda salib. Bukan. Kerohanian kita bukan dinilai kita setiap apa-apa menyebut nama Jesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Enggak. Kerohanian kita dinilai bukan karena kita makan, berdoa. Bukan di situ letaknya, teman-teman. Tapi Tuhan ajarin saya nilai kerohanian kita dinilai saat kita menjalankan 2 hukum Tuhan. Alkitab cuma dirangkum intisari cuma 2 hal keluar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi. Segenap hati kita bisa bilang, Tuhan aku mengasihi. Tapi segenap akal budi belum tentu semua orang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi. Kenapa? Manusia itu orang yang selalu percaya dengan apa yang dia lihat. Manusia itu akan tetap melihat suatu hal yang besar, ini dia langsung percaya. Tapi mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, itu bukan suatu hal yang kita nggak lihat. Tapi kita mempercayai dia 100%, itu baru kita mengasihi Tuhan. Sekalipun keadaan kita nggak enak, sekalipun keadaan kita membuat kita tuh kecewa, sekalipun kita bertanya, Tuhan kenapa kok kejadian ini terjadi terus sama kehidupan saya? Kenapa kok saya mengalami kayak gini terus? Kenapa keluarga saya mengalami kayak gini? Tapi kalau kita bilang, aku mengasihimu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, itu tanggalkan nih setiap kepintaran kita tanggalkan setiap ego kita tanggalkan apa yang kita merasa bisa, tanggalkan. Karena yang sering terjadi ini pemikiran kita. Saya ngomong sama istri saya selalu bilang, yang kita belajar seperti Abraham, mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kenapa saya bilang gitu sama istri saya? Ini istri saya ada di belakang itu dengar. Istri saya bilang gini sama istri saya, yang Abraham menantikan anak itu bukan setahun 2 tahun, panjang, waktu yang panjang. Sampai Sarah pun akhirnya menyerah, Sarah dengan enaknya udah kamu samperin Hagar, hampiri hambanya dia. Dari ketidakpercayaan mereka, enggak kesabaran mereka, akhirnya menghasilkan hal yang enggak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi dia Allah yang setia, dia Allah yang berjanji akan setiap janjinya untuk manusia. Disitulah Abraham di saat mendapatkan keturunan, dia belajar mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi. Di saat anaknya disuruh dikorbankan, Abraham nggak memakai logikanya dia. Abraham nggak pakai perasaannya dia. Saya yakin Abraham kok pakai perasaan, dia bisa marah kali sama Tuhan.
Kalau dia pakai Abraham, dia sebab marah sambil nangis. Dia bilang, Tuhan, lo tuh gila ya. Tuhan kok bisa kayak gini sih? Saya menantikan anak tuh bukan setahun, 2 tahun. Saya menantikan anak tuh lama. 25 tahun. Tiba-tiba Tuhan suruh menjadi korban. Dan anaknya digandeng sampai di meja untuk pengorbanan. Tapi saya lihat dari kehidupan Abraham di saat anaknya bertanya, Bapak di manakah untuk korban itu? Korban sembelihannya di mana? Abraham dengan bilang dengan hati yang dia mempercayai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap hati budi. Dia cuma bilang, Allah akan menyediakan. Dia percaya loh sampai di ujung. Sampai dia mau tikam anaknya untuk dikorbankan, dia nggak ragu. Sampai anaknya diikat. Mungkin anaknya Ishak juga bertanya-tanya dalam hati, kok bukan kambing domba ya? Benar nggak? Seorang anak itu anak itu bukan anak kecil loh. Anak yang dia bisa bertanya korbannya di mana. Dan tiba-tiba anaknya tuh diikat, ditaruh untuk dikorbankan. Temen bisa bayangin ya, seorang bapak tiba-tiba kasih anaknya semua diikat, anak kesayangan salah satunya didantikan lama, tiba-tiba pisau mau dibunuh, anaknya dikorbankan. Saya yakin Ishak di dalam hatinya bertanya, bapak kok kayak gini sih? Tapi anaknya percaya sama bapaknya. Abraham juga percaya sama Tuhan. Dia nggak pernah ragu sedikit pun. Itu yang membuat saya sama istri selalu belajar, yang kita harus belajar mempercayai Tuhan seperti Abraham mempercayai Allah. Sekalipun keadaan kita nggak enak, sekalipun keadaan kita sulit, kita tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kebudi kita. Itu kerohanianmu, lihat di situ. Kerohanianmu yang kedua yang dilihat apa? Di saat engkau mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita nggak mungkin bisa menyakiti orang lain. Omong kosong kita bisa menyakiti orang lain kalau kita nggak. Kalau kita hidup dalam kebenaran, nggak mungkin satu kata pun bisa menyakiti orang lain. Nggak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Saya selalu bilang sama istri saya, yang kalau aku nggak setia sama kamu, omong kosong aku akan setia sama Tuhan. Kalau aku nggak mengasihi kamu, omong kosong aku bilang aku mengasihimu Tuhan Yesus, aku mengasihimu Bapa, aku mengasihimu Elohim Yakub. Omong kosong. Kenapa saya bilang omong kosong? Orang yang kelihatan aja itu adalah bukti. Kita akan bisa melihat Tuhan yang kita kasih dari orang-orang di samping kita. Kita nggak melukai dari sikap kita, tindakan kita, perkataan kita. Di sekeliling kita harus bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita, teman-teman. Harus bisa lihat. Hari ini bilang, Kak, kata-kataku kasar, perbaikin diri kita. Mungkin kita pernah di masa lalu kita disakiti. Saya sampai mengerti anak yang satu kantor sama saya. Kata-katanya sering putusin. Oh, saya tahu masa lalunya dia di dalam keluarga. Karena dia belum pulih. Dia belum disembuhkan. Tapi akhirnya saya bisa ngerti, oh iya. Orang yang belum pulih, orang yang masih sakit, pasti dia akan berusaha untuk menyakiti orang lain. Dengan sebuah tindakan dan perkataan. Tapi kalau kita udah tahu kebenaran, kalau kita udah tahu kita hidup dalam Tuhan, kita tinggal dalam Tuhan, kita tahu hukumnya Tuhan mengasihi sama, kita nggak ada satu kata pun keluar mengucapkan kata-kata itu. Saya orang yang selalu berani untuk berkata minta maaf sama orang lain. Kalau saya keluar kata-kata yang cetus banget. Saya baru kemarin kejadian di kantor. Ada anak tim lain dari tim musik lah. Dia lagi lemes. Jadi manajer saya, kepala kantor, sampai bilang, Is, kenapa Is? Ya Pak, saya nyeletuk. Ya mungkin dia banyak pikiran kali Pak. Ini. Saya cuma bilang banyak pikiran. Dia ngambek. Dia marah loh. Nggak lucu kayak Erik. Digituin. Saya langsung digituin. Saya langsung, waduh, berapa nih gua. Bikin sakit orang. Saya langsung bilang, Erik minta maaf ya Erik nggak tahu. Ya udah. Hari ini dia masuk. Dia langsung sapa saya. Ya Erik.
Saya orang yang paling fair, saya mau belajar fair dalam kehidupan saya. Karena saya masih manusia, saya bukan orang sempurna. Kalau saya salah, saya langsung minta maaf. Saya selalu bilang sama tim saya di tim home, kalau saya salah, saya bilang, minta maaf, Erik, minta maaf ya, kok Erik koordinasinya kurang bagus. Erik nggak benar. Karena saya tahu, saya mau belajar untuk lebih benar lagi. Berjalan dalam kasihnya Tuhan, dalam rencana. Makanya kalau kita disakitin sama orang, ampunin aja. Bilang Tuhan dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Oh tuh, Isdayanti Kak, adekku itu. Iya Her, itu orang terbaik. Anak baik banget kok Is. Wah, tapi ini teman-teman yang saya mau bilang sama teman. Untuk kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu bukan perkara yang mudah yang kita harus hidupin terus hari demi hari. Banyak orang bangga dengan pelayanan. Oh, saya udah pelayanan. Enggak. Tapi banggalah kalau engkau tetap memiliki hubungan yang intim sama Tuhan. Berbanggalah kalau engkau tetap memiliki kasihnya Tuhan. Jangan pernah sia-siakan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Saya benar-benar lihat hari-hari ini buat saya terpukul banget semua kejadian demi kejadian. Waduh, buat saya semakin hari semakin, Tuhan, saya harus benar tenggelam sama Tuhan, terus tenggelam. Saya ngeri, teman-teman. Karena berapa banyak orang-orang yang dulu pelayanan, bangga banget pelayanan, hancur semua. Dengan sekejap. Dia nggak sadar bahwa dia punya musuh. Maka saya minta sama teman-teman semua yang di sini, kita doain pemimpin rohani kita. Pak Eras doain Pak Eras. Ko Epen doain. Doain Kak Erik juga. Saya pun juga setiap hari saya selalu doain teman-teman semua. Karena apa? Supaya kita jalan bersama-sama. Dan mendoakan keluarga saya juga. Doain keluarga teman-teman semua berada dalam naungan Tuhan semua. Dalam pelindungan Tuhan. Maka lagunya Pak Eras saya paling senang tuh. Ku berlindung padamu, Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri. Hanya engkaulah penolongku. Ku berlindung kepadamu. Ku angkat hatiku. Apalagi ke arah gunungmu. Benar ya lagunya itu ya? Pertolonganku datang daripadamu, Bapa. Sejak aku muda sampai hari tua, bukan apa gimana menjaga dan tetap aduh, Herlina sampai tulisin. Oke Feli, silakan izin keluarnya. Ya itulah, itu sekarang kalau lagu itu saya selalu bilang Tuhan, saya cuma mau berlindung sama Tuhan. Tolong juga minta perlindungan sama Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Kalau kemarin kita dihebohkan dengan Olimpiade Prancis yang menjatuhkan, menghina kekristenan, menghina Tuhan Yesus. Itu jasa. Kenapa? Karena iblis itu menyerang hanya cuma satu musuh doang yang punya kerajaan surga. Iblis nggak akan mencari yang bukan yang punya kepentingannya. Setuju ya teman-teman ya? Sekarang berlomba-lomba mereka bikin memparodikan suatu keburukan tentang Kristus, tentang penyalipan, tentang keselamatan. Ya karena itulah musuh kita. Dia nggak akan pernah mencari yang bukan yang berasal dari surga. Saya belum pernah lihat mereka menjelekkan agama lain. Muslim, mereka nggak incar. Hindu, mereka nggak incar. Buddha, mereka nggak incar. Konghucu,
mereka nggak incar. Tapi yang mereka incar cuma satu, yaitu Kristus. Yaitu mereka mencoba membuat kita tidak menyadari ada keselamatan yang Tuhan berikan melalui Elohim Yahweh dari anak Yesus Kristus sebagai korban penyalipan kita. Kita adalah orang yang berhutang, teman-teman, sama Tuhan Yesus. Orang yang berhutang. Kita bisa diselamatkan. Kita bisa mendapatkan persekutuan kita orang yang berhutang. Makanya teman-teman selalu tinggal dalam Tuhan. Teman-teman yang udah berkeluarga, bawa terus dalam keluargamu mesbah doa. Cari perkenanan Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Cari apa yang menjadi kesenangannya Tuhan. Maka lagu tadi itu menyenangkanmu. Menyenangkanmu ya Tuhan. Dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Tuhan Allah sangku hidup, hanya kau tujuanku. Apapun yang ku lakukan untuk kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan dimanapun teman-teman berada. Dalam setiap aspek kehidupan teman-teman, dalam pekerjaan teman-teman. Senangkan Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita semua. Bukan hanya dia jadi aksesoris. Jangan jadikan Tuhan karena kita labelnya orang Kristen. Jangan jadikan Tuhan sebagai ban serep kita di saat kita susah, kita baru cari Tuhan. Di saat kita mengalami sakit, kita baru cari Tuhan. Tapi jadikan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah elemen yang terpenting. Utama dalam kehidupan kita. Sehingga rohmu menjadi roh yang berbeda. Hari ini saya berbicara kepada semua yang ada di Om ini. Saya bukan berbicara kepada daging, tapi kepada roh teman-teman semua. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Elohim Yahweh dalam nama Yesus. Aku selalu perkatakan roh setiap teman-teman akan menjadi roh yang bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Dalam mengiring Tuhan. Rohmu tidak akan pernah padam. Apapun yang kau hadapin, engkau tidak pernah menyerah. Karena ada Elohim Yahweh, ada Bapa yang setia yang menyertai kita. Ada tangan Tuhan Yesus yang selalu menyertai. Angkat kepalamu dan bilang, enggak, aku akan tetap berjalan dalam mengiring Tuhan sampai akhir hidup. Aku akan tetap setia apapun yang terjadi dalam kehidupan. Aku tidak akan pernah mundur sekalipun orang lain merendahkan aku. Aku tidak akan pernah marah sekalipun ada orang yang menyakiti aku. Karena aku tahu pengorbanan Tuhan lebih besar dari apapun. Jangan pernah melihat apa yang menjadi kegagalan. Jangan pernah melihat apa yang menjadi kekurangan. Tapi lihat ada Tuhan di dalam kehidupan. Ada roh Tuhan yang ada dalam kehidupan. Dan dia bilang hari ini, yuk anakku yang kukasih. Berjalanlah bersama. Itu yang Tuhan inginkan. Teman-teman dan Kerik semua, kita di sini semua satu keluarga di dalam ini. Kita dalam perjuangan yang sama. Kita perjuangan yang penuh tantangan, penuh rintangan. Kita sama-sama tunggu. Jangan jadikan pelayananmu menjadi utama, bilang, ini aku bisa rohani di sini. Oh, aku bisa hebat di sini. No. Semuanya engkau anggap itu nggak ada artinya. Tapi yang berarti di saat engkau memiliki hubunganmu dengan Tuhan.
Semakin hari semakin engkau mengenal siapa Tuhan. Semakin hari semakin engkau tahu siapa Bapa yang menciptakan engkau. Itulah yang Tuhan inginkan, teman-teman. Bangunlah dalam kehidupanmu, dalam pengenalan dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan. Carilah Tuhan selama kita masih bisa temui Tuhan. Cari wajah Tuhan, itu paling banyak kata di Alkitab. Karena manusia tuh untuk mencari Tuhan tuh nggak mudah. Manusia akan cari Tuhan di saat dia mengalami kesusahan, dalam sakit, dia baru benar-benar cari Tuhan. Tapi bisakah kita selalu mencari Tuhan dalam keadaan senang? Bisakah kita mencari Tuhan dalam keadaan kita dipromosi? Carilah Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat, kata-kata kita jangan kata-kata yang menyakiti. Perbuatan kita janganlah perbuatan yang jadi batu sandungan. Tapi perbuatan kita orang lain melihat ada Kristus di dalam. Sehingga orang lain penasaran, siapa sih Tuhan kita? Ya kok bisa sehebat ini, ya bisa kuat ya dalam menghadapi tantangan. Sehingga orang lain dapat melihat ada Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Amin, teman-teman. Kayak saya udah mau KKR nih. Saya lagi on fire nih, kayak ini kalau sini semua angkat tangan semua. Aduh, kayak saya apa ya? Saya lagi on fire sama teman-teman. Saya tuh lagi pengen banget semua. Ayo guys, jangan pernah sia-siain hidup. Punya hubungan yang intim sama Tuhan. Terus, terus. Jangan pernah melihat kegagalan di belakang. Jangan pernah melihat kesalahan yang kita lakukan. Iblis akan selalu mencari di situ. Tapi carilah kasihnya Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Benar nggak? Matius 6 ayat 33 apa? Carilah Tuhan. Ya kan? Maka semuanya akan ditambahkan padamu. Jangan pikirin apa-apa, cari aja Tuhan. Saya semakin hari saya makin belajar gembala saya, khususnya Koepen nih. Ya ampun, saya udah kenal banyak anak gembala di Jakarta. Anak gembala dari pendeta besar saya udah tahu mana yang punya ambisius, yang punya gimana, saya udah tahu bang. Tapi di saat saya kenal Koepen, waduh, saya mau tampilkan diri aja malu banget. Saya makanya kemarin pas waktu disuruh TWP, ya ampun saya tuh keringet dingin teman-teman. Percaya nggak, saya tuh ke toilet terus. Yang kemarin The Warrior Project saya bilang, aduh, gue mau ngomong apa? Saya mau ngomong apa ya? Saya nggak bisa apa, saya malu, bener. Saya mau ngomong apa gitu. Makanya setelah selesai saya bilang, oh makasih udah kasih percaya sama saya. Saya tuh nggak berani mau tampil. Kok aja kalau ditanya, menarik gue jangan deh, jangan gue deh. Orang lain aja lah, gue pujian penyembahan aja, ya ampun. Dia ada nama Erastus aja malu, apalagi gue yang ada. Apalagi saya nggak ada. Yang ada saya cuma soplanit. Saya mau lebih besar dari Python, kelewatan saya. Itu intermezzo aja teman-teman ya. Ya, jadi ini teman-teman, saya senang banget bisa pulang kampung, yaitu di H5 lagi. Setelah pergi kemana-mana, saya kayak bolang benar-benar. Pindah sana, pindah sini. Tapi dari teman-teman tuh happy banget. Ya kan? Terima kasih Monica udah izinkan kayak Erik sharing. Ini Monica yang izinin saya sharing loh teman-teman. Kalau Monica nggak tadi izinin, saya nggak bakal mau sharing. Saya dibilang, ya Michael ya, Efrainnya Monica langsung, iya kak boleh. Eva juga, wah, kalau nggak mereka nggak izinin, saya nggak bakal. Ini tim intinya nih, mereka doang nih. Saya udah kayak, aduh, anak terilang ya. Kayak Erik jarang dateng. Ini, aduh, tapi kalian tuh hebat. Saya tuh orang yang paling bersyukur ya. Saya selalu kalau lihat HN5 ya. Inilah awal pelayanan saya di Rehoboth. Benih saya di Rehoboth. Dulu siapa saya datang ke Rehoboth, saya nggak ngerti pengajaran PRS yang terlalu dalam. Dulu PRS masih doktrin banget, ya kan? Saya nggak ngerti. Tiba-tiba, ini saya cerita dikit ya teman-teman nih. Flashback. Saya kalau lihat HN5 tuh selalu dalam hati saya, aduh saya sayang banget sama anak HN5. Saya sayang banget. Kenapa ini awal gini? Awal-awal saya pelayanan, kok Epen
sama Koreza kasih kepercayaan sama saya. Rick lo pegang ya Home Nusantara 5. Nah, ampun. Ini orang-orang dari mana saya nggak kenal. Ada yang dari NTT, dari Sulawesi Selatan, bener nggak? Dari Sulawesi Utara. Tapi Tuhan kasih yang luar biasa. Sampai hari ini saya lihat teman-teman, aduh happy banget, seneng banget. Makanya saya kalau Monica bilang, Kak Erik, sharing ya. Nggak berani tolak saya. Brian suruh bilang, Kak Erik, sharing ya. Saya langsung nggak berani tolak. Dan saya nggak bakalan pernah mau ajukan diri. Saya sharing jangan 5, enggak. Saya belajar dari Weapon. Siapa saya nggak berani. Tapi kalau teman-teman kasih bilang, Kak Erik, sharing. Kok enggak, Kak Erik lo jelek khotbahnya. Jangan, coba, nggak bagus. Jangan dipakai. Ya, tuh istri saya ketawa tuh. Ya, cari yang lain yang lebih berkualitas, yang lebih bagus. Ya, tapi saya tetap aja kalau pulang ke HN5 tuh kayak rasanya happy banget. Kamu pernah ya kayak kalau rasa pulang kampung ya, pulang ke rumah ya, itu kayak seneng. Saya bisa nih happy di semua home. Tapi di saat pulang ke HN5 teman-teman, itu beda banget di hati saya. Wah, istri saya lagi digombalin, kata ada istri Erik lagi digombalin ya ini. Ya namanya keluarga sendiri yang, ya kan. Nah, gitu. Oke, silakan hostnya. Maaf kalau intermezzo terlalu panjang. Ya, hostnya udah terbaik nih Pak Hawir. Dari Medan langsung dikirim. Silakan Eva. Terima kasih banyak buat sharingnya Kak Erik. Setelah sekian lama ya Kak kesana kemari, akhirnya balik juga. Tapi jujur ya Kak Erik, tapi yang tadi Kak Erik bilang rohnya Kak Erik lagi menyala-nyala, aku benar-benar ngerasain sih Kak. Setelah sekian lama Kakak nggak join, nggak sharing, tiba-tiba malam ini kayak ada sesuatu yang beda gitu. Karena kan kita udah barengan kan Kak, tim inti sama Kak Erik dari sejak awal kan udah ini kan. Jadi aku kayak bisa ngerasa, iya Kak Erik benar, rohnya kayaknya mungkin karena baru ini juga sharing ya di HN5, di HN yang lain mungkin Kak Erik udah sering ini. Kok beda gitu. Jadi aku tadi ngerasa mengaminkan di dalam hati, oh iya ini rohnya Kak Erik memang makin luar biasa. Jadi jangan cuma sekali Kak, next time juga harus ini ya Kak Mon ya. Betul teman-teman. Yang penting gini, kita harus jaga api kita teman-teman. Karena api kita tuh bisa redup. Kita bersama-sama Tuhan. Maka yang tadi Kak Erik bilang, itu bisa dikamirkan sama orang lain. Sama sekeliling kita. Kita bisa jadi orang yang jahat sekali. Percayalah. Saya baru Pak Erik bilang ada monster dalam diri kita. Iya benar, kita tuh ada monster. Monster itu hidup kalau kita nggak berjalan sama Tuhan. Dia akan menjadi ganas. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, monster dalam diri kita akan tunduk. Keinginan kita untuk berbuat dosa pun juga takut. Itu beda banget. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, pasti kita ngeri. Ngeri banget mau lakuin apa aja. Aduh, bisa melakukan ini, gimana Tuhan ya? Gak usah lakuin gini, gimana pemimpin rohani saya? Kita akan berpikir terus kayak gitu. Ya gitu, Fah. Jadi khotbah lagi deh. Apa-apa Kak, masih banyak waktunya. Pak Oke, Hawir, dari makasih Pak Hawir. Pak Hawir nih, taruh Pak. Saya mau terima kasih sama Pak Hawir nih. Ini orang paling setia sekarang di HN5 nih. Aduh, Pak Hawir, thank you banget. betul. Sekali. Nah, dan waduh, Setuju. ini nggak datang home gathering. Herlina sama Pak Hawir datang aja mewakili HN5. Datang, datang. Udah daftar kok. Udah datang, udah daftar ya. Udah, Oke, udah, nanti. udah, udah daftar. Datang nanti Sabtu kan. Iya, Herlina datang aja. Saya kemarin kelewat kayak lihat WhatsApp Herlina, tapi saya lagi di jalan, saya nggak balas lagi. Lupa sampai kantor. Sampai sekarang baru ingat. Kelewatan ya. Udah daftar nanti hari Sabtu. Ada ini Kak, Sabtu tanggal 10 kan? Tanggal 3, Tanggal 3 ya. tanggal 3, tanggal. Sabtunya Iya. tanggal 3. Iya, ada acara youth di sini. Oh, ya jam 4 sore. Makanya makanya kemarin saya nanya kalau itu terbuka untuk umum. Saya kemarin lagi ngobrol sama pengurus youth kami. Pengen ke sana semua, tapi ternyata saya chat lagi ke apa adminnya, ternyata hanya yang tergabung di home doang. Oh, adminnya siapa yang balas? Oh, Rehoboth Ada Care. iya. Kamu ke Rehoboth Care. Oh, iya, iya, ada. Tapi bilang aja dari saya dari HN5. Ya. Pak Awir datang ya Pak Awir ya.
Ya, Siap, pasti 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 datang bro. siap, siap. Ayo. Ya, Fa, silakan Fa. Ayo Ya, Kak, Fa. siapa lagi yang mau diajak? Kak Awan mungkin yang di Jakarta, Kak Lius. Gitu. Sekalian Udah diundang. balik kampung saya. Saya udah balik jadi nggak bisa ikut. Padahal pengen ikut sih sebenarnya. Udah mempersiapkan diri ikut home catering. Ternyata harus balik ya. Kita ikutin Ya, balik kawan. arahan Tuhan aja ya. Ya nggak Erik? Siap, siap, siap. Oke, yang di luar kota dari ini ya Kak ya, link yang Kak Erik akan bagi nanti ya Kak. Betul, betul, betul. Di share besok ya Kak ya linknya. Yang luar kota bisa ikut dari lewat. Oke, HM Maker besok bagikan link untuk bisa diikuti home gathering-nya ya. Ya. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau sharing, tadi dari intinya Kak Erik, tadi yang aku tangkap sih yang Kak Erik bilang, kayak kita itu walaupun sudah mengerti atau mungkin udah lama ikut Pak Eras, tapi kalau kita tidak menghidupi kebenaran yang Pak Eras ajarkan, itu bisa membuat kita justru lebih jahat ya Kak daripada orang yang di luar sana gitu. Kita tahu ajarannya Pak Eras, kita tahu yang diajarkan Pak Eras kebenaran firman Tuhan yang murni, tapi kalau kita tidak hidupi, justru ketahuan kita itu tentang kebenaran itu yang membuat kita semakin lebih jahat daripada orang yang tidak tahu kebenaran. Kalau kita tidak menghidupi seperti tadi sharingnya Kak Erik gitu. Jadi belum tentu orang yang ada di suara kebenaran itu orang-orang yang kayak kita pandang tuh kudus semua gitu, udah kayak Pak Era semua gitu. Dan termasuk kita juga yang ada di sini. Jadi kalau kita tidak waspada, kita tidak hati-hati, kita hanya sebatas tahu tapi tidak menghidupi dan tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, kita itu pasti bisa suatu saat akan bisa menjadi pribadi yang lebih jahat daripada orang yang di luar sana. Jadi nangkapnya gitu. Jadi mungkin benar-benar malam ini kita diingatkan kembali lagi lewat sharingnya Kak Erik, jangan merasa kita sudah berada di jalur yang benar karena kita sudah ikut Pak Eras, tapi kita tidak menghidupinya karena bisa aja kita memang benar-benar sedang ditarget iblis, jadi pusat perhatiannya iblis karena kita udah tahu kebenaran. Jadi lebih berjaga-jaga, berdoa, berhati-hati supaya kita tidak jatuh, tidak jadi batu sandungan juga seperti kata Kak Erik. Bapak juga kemarin sering bilang di khotbahnya kemarin lah, kurang tahu di ibadah raya keberapa, orang yang mengasihi Tuhan seperti kata Kak Erik tidak akan menjadi duri bagi sesama, tidak akan menyakiti orang lain. Itu benar-benar harus kita inikan ya teman-teman. Ketika kita memang berkata kita mengasihi Tuhan, kita menghidupi kebenaran, pasti salah satu bukti yang terlihat itu kita tidak akan menyakiti sesama. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau sharing tentang apa yang sudah dialami atau mungkin saat ini sedang berada di titik apa rohnya sedang padam, sedang redup gitu. Jadi mungkin boleh bertanya ke Kak Erik gimana supaya roh kita bisa menyala-nyala, bisa tetap berjuang menjalani hari-hari. Boleh silakan teman-teman. Saya mau tanya, boleh? Kamila, silakan Kamila. Ya, saya mau bertanya yang mengenai orang yang Kak Erik sharing tadi, yang katanya bahwa dia udah begitu rohani lah, udah pengetahuannya apanya oke, tapi tiba-tiba terdengar kabar bahwa dia hancur gitu, hancur sehancur-hancurnya. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh, pastinya dia kan bukan tiba-tiba ya, pasti sebelum-sebelumnya sudah ada gejala-gejala itu. Jadi bisakah di-sharingkan apa yang kelihatan dari dia sebelum-sebelumnya gitu, mungkin misalnya sulit ditegur kayak apa kayak supaya kami ini bisa lebih waspada gitu. Ya, terima kasih, itu aja. Ya, thank you Kamila. Iya, saya udah bilang sih sama Koepen juga bilang sama saya juga waktu itu kita ngobrol di Surabaya. Jadi orang ini kalau ditanya tentang pengajaran Pak Eras, wah ngelotok banget. Semua pengajaran mau apapun dia babat abis. Tapi saya baru ngerti Pak Eras selalu bilang ini, doktrin belum tentu bisa mengubah orang lain. Pernah dengar ya teman-teman ya? Dia cuma menjadi yang sekedar di kepala doang. Tapi di sini kosong. Ini yang bahaya di sini.
Bukan berarti kita nggak mau isi yang di sini. Di sini juga perlu diisi, tapi ini bukan jadi utama. Perjumpaan kita sama Tuhan itu yang akan membuat kita sadar bahwa kita ini nggak bisa apa-apa. Kalau teman-teman dengar kasus saya ini, waduh, ini saya sedih, marah. Saya kayak rasa, ambon saya tuh mau keluar, saya mau pukul tuh orang. Ini memalukan banget nih buat saya marah. Adik-adik rohani semua, ibaratnya maaf ya, itu dilecehkan semuanya. 3 orang menjadi korban, yang lainnya lagi, waduh, itu membuat saya bisa. Saya sama Weapon sampai bingung lagi kita mau ngapain. Oh, orang akhirnya kabur nggak tahu kemana. Sebentar ya, teman-teman. Nih, Erik mau ambil kabel. Iya, jadi Kak, ini kita semua nih sedang berjuang sama-sama. Nggak salah kita untuk belajar kebenaran. Tapi yang penting dalam kehidupan kita, kita membangun hubungan sama Tuhan. Di saat kita berjalan sama Tuhan, Tuhan yang kasih pengertian. Di saat kita mulai menyimpang, Tuhan yang tahan kehidupan kita. Kayak tadi saya kasih contoh. Saya mau marah sama orang lain. Coba Tuhan yang kasih pengertian. Saya mau meledak-meledak, tapi nggak bisa. Saya ledakan diri sendiri, di dalam diri saya sendiri. Saya langsung Tuhan kasih pengertian. Udah, rohani kita bukan dinilai dari kayak gitu. Itu satu hal yang sederhana yang Tuhan kasih pengertian ke saya sih. Sebenarnya saya bisa punya hak untuk saya ngomong sama Koepen, bener nggak? Kalau saya pakai hak ibaratnya apa ya, privilege, saya kenal sama Koepen udah lama. Kalau saya mau bilang nih saya temennya Koepen, saya sahabat Koepen, bisa nggak? Bisa, banyak orang kok cari muka bisa gampang banget. Tapi saya nggak mau lakukan. Tapi saya memposisikan diri saya itu sebagai dombanya Koepen. Koepen gembala saya. Dan saya selalu bilang sama orang-orang, Koepen semua itu adalah portal saya. Saya tuh nggak bisa berbuat lebih daripada mereka. Kenapa orang merasa dirinya lebih hebat? Karena mulai menyamai, mulai merasa lebih. Itu yang bahaya. Makanya kita nih kalau udah makin hari tenggelam sama Tuhan, pasti kita sadar kita nggak ada apa-apanya tanpa orang lain. Saya ini nggak bisa apa-apa. Makanya saya selalu ngomong sama tim inti. Tim inti ini orang yang hebat bagi saya, tim inti HN5. Tanpa saya pun teman-teman bisa berjalan, benar nggak? Dan teman-teman tetap sama-sama kita di sini. Jadi itu Kak, yang saya mau sharingkan sama Kamila dan teman-teman semua di sini. Bangun hubungan sama Tuhan itu lebih penting. Cari wajah Tuhan. Di saat kita memiliki hubungan sama Tuhan, kita baca firman Tuhan, pasti kita mendapatkan satu hal yang berbeda. Kita akan berjaga-jaga dalam kehidupan kita, berhati-hati. Nah, itu aja yang saya mau bagikan. Terima kasih Kamila untuk pertanyaannya. Terus berjuang Kak, sama-sama Kak. Oke, terima kasih Kak Erik. Ada pertanyaan di kolom chat. Untuk Kak Luki mau bertanya langsung atau dibacakan saja Kak? Sekalian boleh Kak perkenalan juga di kita. Kayaknya Kak Luki pendatang baru ya. Boleh sekalian Kak. Open cam, perkenalan dengan kita, baru menyampaikan pertanyaan ke Kak Erik. Halo Kak Luki. Nggak apa-apa, tanya aja. Kita sharing sama-sama kok. Iya Kak, nggak usah malu-malu. Boleh open cam, tanya langsung. Atau jaringannya tidak memungkinkan ya Kak? Oke, Kak, sepertinya nggak memungkinkan ya Kak. Di kolom chat Kak Luki ada pertanyaan kan Kak Erik. Jika pernah menyangkal Tuhan, apakah masih layak untuk kembali datang padanya atau sudah tertutup pintu pertobatan itu? Silakan dijawab Kak Erik. Oh, menurut saya sederhana sih teman-teman. Nggak ada yang bisa menghakimi kita kok. Bisa kita mau berbalik sama Tuhan. Tuhan tuh, saya seneng banget ya. Tuhan Yesus tuh kasih perumpamaan anak yang terhilang. Benar nggak? Nggak ada pengajaran lain ya. Saya nggak tahu pengajaran agama lain. Tapi perumpamaan Tuhan Yesus itu perumpamaan anak yang terhilang.
Ya ibaratnya dia nggak mengakui ayahnya, dia pergi dari bapaknya gitu, dia foya semuanya, habisin harta bapak. Ibaratnya itu kayak gambaran kita udah tinggalin Tuhan, kita menyangkal Tuhan, kita lari daripada Tuhan. Tapi Tuhan kalau udah tahu kehidupan kita dalam tangan Tuhan, dia pasti akan kejar kita. Pasti Tuhan akan mencari kita sampai kapanpun. Itu yang saya alamin sendiri. Saya belum pernah ngomong sama teman-teman ya. Tahun 2017, ini saya baru sharing. Saya terkena namanya tadi FOPO. FOPO, yaitu dengar kata-kata negatif. Jadi ada hamba Tuhan di Pahawir, ada satu pendeta. Jadi saya pulang dari pelayanan di luar negeri, atau hamba Tuhan yang benar-benar membuat saya tuh gambar diri saya hilang. Saya nggak percaya bahwa saya berada dalam panggilan Tuhan. Saya nggak tahu saya mau gimana ke depannya. Sampai akhirnya saya nggak pelayanan 1 tahun, saya nggak pernah pelayanan. Akhirnya saya jadi supir Grab. 2019 saya jadi supir Grab. Sampai melewati masa-masa COVID. Tuh apa yang terjadi? Tiba-tiba penumpang saya tuh ada salah satu bapak duduk di depan saya. Terus langsung dia ngobrol sama saya tentang pelayanan-pelayanan. Tiba-tiba bapaknya bilang gini, Pak, Bapak panggilannya bukan di Grab. Tuhan akan bawa Bapak apa yang menjadi rencananya. Wah, saya habis di Grab itu saya nangis, jadi nangis kenceng. Saya waktu jadi Grab, istri saya di saksi itu. Orang-orang lagi pada Natalan, saya bawa Grab. Sampai saya nangis, Tuhan, seharusnya saya ada di dalam pelayanan. Natal gini saya seharusnya sibuk, saya seharusnya udah bagaimana saya memberikan pelayanan. Saya nangis di dalam bawa mobil itu. Sampai benar-benar Tuhan bilang dari penumpang itu sampai Tuhan bawa lagi. Dan itulah yang saya rasain, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu bilang udah menyakiti, udah menyangkal, saya cuma mau bilang ini, kita punya Tuhan yang penuh kasih. Dia cuma mau setia, dia tetap pegang janjinya. Kalau dia mengasihi kita lebih dari apapun. Jangan pernah pikirin apa kata orang. Jangan pernah lihat apa yang kita lakukan. Balik dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku mau sepenuhnya untuk Tuhan. Aku mau mengasihimu lebih daripada yang dulu. Saya cuma mau bilang kayak gitu. Stop. Cari Tuhan. Kasih Tuhan lebih dari apapun. Saya nggak bisa menghakimi orang lain. Tapi saya cuma percaya satu. Kalau hari ini Lucky datang ke home ini. Karena Tuhan mengasihi Lucky. Karena engkau spesial. Sampai Lucky bisa mendengarkan sharing dari saya, dari Kak Erik. Sama seperti saya dapatkan sharing dari penumpang Grab saya. Bukan berada di dalam KKR, saya mendapat panggilan kembali pulang. Erik yang terhilang, dengan bangganya dulu pelayanan. Gue habis pelayanan dari luar negeri, gue pelayanan jadi ketua remaja, pelayanan jadi ketua DPA GBI. Semua hilang ludes. Sampai nggak ada harga dirinya saya. Sampai nggak ada gambar diri yang benar-benar saya tahu, saya panggilannya menjadi hamba Tuhan. Hilang. Sampai Tuhan panggil saya cuma melalui orang tua. Duduk di depan, sampai dia akhirnya doain saya. Sampai saya nangis. Saya bukan berada di KKR, teman-teman. Panggil balik lagi Tuhan tuh bukan di dalam KKR. Tapi dalam supir Grab. Erik yang pernah jadi dibegal di Grab, pernah ngalamin hal yang pahit. Tapi benar-benar Tuhan panggil lagi dengan caranya. Dan Tuhan buktikan, Tuhan akan panggil kamu balik lagi ke pelayanan. Dan Tuhan buktikan dengan saya bisa melihat teman-teman hari ini. Saya bisa lebih diproses lagi sama Tuhan. Itulah perjalanan rohani saya. Jadi Lucky, stop, lihat belakang. Hari ini kau selesai home, hampiri Tuhan. Cari Tuhan. Dia mengasihimu lebih dari apa. Kalau di harapan kamu nih ada anak yang terhilang, pernah yang terhilang. Dibawa kembali. Dan Tuhan buktikan dia Tuhan yang hidup. Dan dia nggak pernah berbohong dengan apapun. Itu doang.
yang Kak Erik mau bilang. Ya Lucky ya, mungkin Lucky nggak bisa on cam, tapi Kak Erik berbicara dengan roh di dalam Lucky. Untuk engkau kembali mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih mengasihi diri kamu. Lebih dari apapun. Itu Lucky. Thank you udah bergabung di dalam keluarga HN5. Kau spesial di HN5. Dipanggil di sini. Oke. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih Kak Eri. Tetap semangat buat Kak Lucky, apapun kejadian sebelum-sebelumnya, jadikan pembelajaran juga. Kayak Pak Eras sering bilang juga kan, ketika kita masih ada niat mendengarkan kebenaran, berarti kita belum menyangka Tuhan ya, kayak Tuhan masih mau bawa kita ke berubah gitu, Tuhan masih mengasihi kita. Bahkan kalau kita masih hidup sampai saat ini juga itu karena Tuhan masih mengasihi kita ya Kak, yang masih diberi kesempatan untuk berubah, masih ada berkat yang Tuhan sediakan dalam satu hari itu. Tetap semangat buat Kak Luki, kita di sini bisa jadi teman sharing buat Kak Luki ketika Kak Luki butuh teman sharing, nanti bisa join di grup, bisa berbagi di grup, akan banyak teman-teman yang bisa memberikan masukan yang pastinya masukannya sesuai dengan kebenaran, dan teman-teman di grup biasanya sudah mengalami banyak hal juga, jadi bisa berbagi memang benar-benar sesuai dengan kebenaran. Oke. Ya, teman-teman yang lain ada yang mau sharing? Boleh silakan. Kak Jimmy, sudah lama tidak join. Apa kabar? Baik Kak Eka, Kak Epa, aduh. Jim, Alhamdulillah. open cam Cam dong. dulu, Kak. Open cam Iya, dong. udah Udah lama. lama Kak Erik nggak open cam lagi kau. Open cam dulu. Oh. Ganteng banget nih. Efek Silakan. lampu Bang, efek lampu. Gimana kabarnya, Jim? Erik seneng loh Sehat kok. Bang. Udah lama, aduh, seneng banget. Gimana sama Iya istri tadi ya? tuh lihat judul Abang kan. Wah, ini Kenapa? cocok, berarti kembalinya anak yang hilang nih. Ya sama, kita pernah yang terhilang, Jim. Kita ini orang yang terhilang, tapi Tuhan balikin lagi. Di hadapan Amin. Jim ini bukan orang yang sempurna, tapi orang yang selalu mau balik sama Tuhan. Jimmy juga sama. Jimmy akan menjadi suami yang mengasihi istri, jadi teladan yang luar biasa untuk keluarga. Amin Bang. Ya, terbaik. Saya seneng loh kalau ketemu anak yang 5 tuh gimana ya? Kayak terus susah bener. Ya Jim ya. Ntar kalau ada apa-apa, butuh apa-apa sharing lagi sama Erik. Untuk Siap Bang. Jimmy ada waktu. Untuk Brian, untuk siapapun anak yang 5 mah siap. Thank you Jim. Oke Bang, Salam untuk istri ya semua ya. siap. Nggak ada yang mau di-sharingkan, Kak, setelah sekian lama. Mungkin ada yang mau dibagikan gimana perjuangannya. Ayolah, Kak, silahkan. Dikasih ruang. Kalau dari aku sih belum ada Kak Epa. Mungkin karena mungkin kekosongan, kekeringan mungkin. Jadi sampai lupa itu aja kan. Jadi pas mau balik nggak percaya diri lagi, pas mau kembali nggak percaya diri, itu aja. Dan jadi karena tadi lihat postingan di grup Kak Erik yang kasih, perasaan selama sebelum-sebelumnya lihat sepertinya bintang tamu yang lain, tapi tiba-tiba Kak Erik yang kasih, aku juga jadi penasaran, jadi mau ikut. Nggak taunya pas masuk cerita Kak Erik seperti itu juga, kembalinya anak yang hilang. Itu aja sih Kak Eva. Jim, kekosongan kita Jim cuma bisa diisi sama Tuhan Jim. Saya coba banyak cara nggak bisa apa-apa. Tapi kita bisa diisi sama Tuhan. Jangan pernah pikirin apa yang lo pernah lakukan, kamu lakukan. Jangan pernah merasa, kok saya gagal terus ya, kok saya jatuh terus. Enggak, bangkit Jim. Saya ini bukan orang yang benar Jim, bukan orang yang baik. Saya selalu bilang saya ini orang yang berutang sama Tuhan. Masa lalu saya dari remaja sampai sekarang, aduh, saya udah nakal, udah ini, aduh, parah deh saya. Saya nggak tahu, saya pernah cerita sama teman-teman nggak ya? Saya dari SMP aja, dari SMP Jim,
Saya tuh nggak perlu minta uang jajan sama orang tua saya. Tahu saya jadi apa, Jim? Jual video porno, sama buku porno. Tuh SMP saya tuh, masa SMP. Saya SMP tuh udah punya uang sendiri, Jim. Ya orang anak yang nggak pernah ke gereja, kan saya pernah bilang kemarin nih di TWP, saya nggak pernah ke gereja SMP, SMA. Apa itu gereja? Sampai saya buang asap rokok ke pendeta. Saya yakin teman-teman di sini senakan-nakalnya nggak pernah berani buang asap rokok ke pendeta. Saya rasa mau buang puntung rokok tuh ke pendeta waktu itu ngomongin Tuhan Yesus, gereja. Saya disuruh ke gereja paling males, Jim. Udah disuruh ke gereja, saya buang asap rokok aja tuh, untung saya nggak. Tapi paginya tuh kejadian dahsyat untuk merubah kehidupan saya. Setelah kejadian itu, Jim, semua terus hilang semua. Video porno, buku porno itu hilang semua. Nggak tahu hilangnya gimana. Sampai ada pelanggan saya nyari, Jim. Pelanggan saya nyari orang tua nikah. Saya dulu SMP. Pelanggan saya ini orang tua yang udah nikah. Udah punya. Dia nyari, Rick, VCD pornonya ada nggak? Dulu nih hal porno nggak segampang sekarang. Kalau sekarang tinggal di handphone udah keluar semua. Oh zaman dulu sampai saya punya majalah, punya buku, punya CD, semuanya, waduh, hilang gitu semua. Saya bilang enggak, saya udah enggak lagi. Dan saya nggak tahu tuh barang nggak tahu kemana. Benar lenyap banget. Tapi perjalanan saya mengiring Tuhan itu yang benar-benar saya mengalami terus. Jadi Jim, teruslah Tuhan tuh mengasihi Jimmy. Tuhan mengasihi kita semua untuk hidup benar. Sampai akhir garis kehidupan kita. Cuman kita mau bilang, Tuhan aku mau pulang dalam keadaan benar. Saya selalu bilang sama istri saya mau pulang dalam keadaan benar. Dan doa yang saya selalu minta sama Tuhan sekarang, saya bilang sama istri saya, yang aku nggak mau meninggal dalam keadaan sakit. Aku nggak mau meninggal dalam keadaan kecelakaan. Tapi aku mau dipanggil Tuhan di dalam pangkuan istri saya. Tuh istri saya nggak mau langsung. Saya cuma mau bilang kayak gitu. Tuh istri saya udah bilang, iya enggak lah, nggak ditinggalin kan masih lama yang itu aku masih ini. Pelayanan aku harus lebih. Ntar kita pas udah tua ya panggilnya kayak gitu. Ya jadi saya cuma bilang kayak gitu doang. Saya cuma mau saya tuh paling seneng kalau di rumah diusap-usap kepala, dia tidur tuh. Dan saya bilang kayak gitu sama istri saya. Sayang, aku mau dipanggil Tuhan dalam keadaan gitu. Aku cuma bilang terima kasih sama kamu, minta maaf kalau aku udah buat salah, kekurangan aku. Udah langsung aku pulang. Baper apaan sih? Oke Jim, ya gitu ya Jim, teman-teman ya. Jangan pernah menyesali dengan apa yang kamu perbuat. Iblis membuat di situ jebakan untuk Jimmy dan kita semua nggak keluar. Tapi bangkit, carilah Tuhan terus, perbarui diri kita, tenggelam terus dalam hadirat Tuhan. Cari terus. Kita gampang kok cari Tuhan sekarang. Kita punya YouTube, kita bisa putar lagu rohani. Sehingga roh kita tuh terus diperbarui. Menjadi roh yang bernyala-nyala terus. Ya, semangat Jim ya. Sama kita anak yang terhilang, tapi balik lagi. Oke? Nih, keren nih Bang Jim ini. Thank you loh, udah selalu setia di Hand 5 loh Jim. Seneng banget saya. Oke, Bang. Ya, next time join lagi Kak Jimmy, karena Tuhan memanggil orang-orang yang sakit, bukan yang sehat ya Kak ya. Mungkin orang ini ada yang terhilang di luar, ada yang terhilang di dalam. Jadi kita memang sama-sama belajar supaya kita kembali ke jalannya Tuhan. Next time harus join ya Kak ya. Jangan hilang-hilang lagi. Oke, Kak ini ada pertanyaan dari Kak Dimas. Join ya. Katanya ini tadi firman Tuhannya tentang apa? Mungkin boleh diiniin lagi Kak. Soalnya baru join sepertinya. Atau Kak Jemima boleh ini ngomong langsung. Mungkin sekalian kita juga mau kenal. Silakan Kak Jemima. Ya, shalom Kak. Salam. Ya. Ya, tadi sempat dengerin dikit sih tentang apa sharing-sharingnya gitu. Sorry tadi telat join juga gitu kan. Kalau nggak, kayak kenalan dulu ya. Sorry ya, belum bisa on cam dulu soalnya baru
baru nyampe rumah gitu kan. Saya kenalan dulu aja ya. Saya baru pertama sih soalnya join di komunitas ini gitu kan. Nama saya Yemima, stay-nya di Sidoarjo, di Surabaya gitu. Ya itu sih. Tadi sempat ini ya, saya sempat dengar sharing-sharingnya gitu tentang anak yang terhilang ya nggak salah. Mm-mm. Iya. Iya. Ya silakan ya Mima. Eh, Sebenarnya saya ada sedikit kasus, tapi bukan kasus saya sih. Eh, ini kasus dari temen gitu kan. Dia ini kan sebetulnya kan juga kita anggap dia sebagai saudara gitu kan. Temen ini saya anggap sebagai saudara. Dia ini kebetulan punya suami hamba Tuhan yang benar-benar Mbak Tony ini orangnya pintar, dipakai Tuhan luar biasa gitu kan. Dan pokoknya setiap orang yang kenal sama dia tuh selalu nggak tahu ya, misalnya mungkin dia punya karisma gitu kan. Sehingga setiap orang kalau kenal dia tuh selalu ini ya apa, selalu seneng gitu loh. Istilahnya gimana ya? Mungkin dia punya karisma gitu loh. Jadi kayak orang itu tertarik gitu loh. Lah, tapi eh, ketika saya dengar dari curhatan ini sih, curhatan teman saya gitu kan. Ternyata apa yang di luar itu ternyata beda sama yang di dalam ini sih, apa yang sama yang di dalam keluarganya gitu loh. Itu ya, saya cuma bilang kayak gini sih. Bahkan setiap setiap hari teman saya yang jadi istrinya tuh dia tuh kayak dikuat-kuatin gitu loh. Kayak dikuat-kuatin, ngadepin gitu kan. Saya cuma bilang kayak gini. Sebetulnya satu aja sih kuncinya, kamu nggak, karena kan karena kan suamimu pasti sudah hafal firman gitu kan. Dia orang yang pinter, dia orang yang tahu firman. Cuma satu, dia dia akan bisa dimenangkan bukan dengan kata-kata gitu kan. Dia bisa dimenangkan dengan tingkah laku kamu gitu kan. Ya dengan kasih kamu gitu kan. Dengan ya gimana, saya nggak bisa ngomong banyak sih untuk nguatin dia gitu kan. Soalnya apa ya, eh, memang berat sih yang dialami, berat gitu kan. Dia dia punya suami hamba Tuhan yang sepertinya tidak sama gitu kan. Eh, apa yang di apa yang di luar dengan yang di dalam itu berbeda gitu kan. Kayak gitu. Ya aku nggak bisa banyak omong gitu kan. Ya kecuali ya itu yang saya bilang gitu kan ya. Ya memang keteladanan hidup mau gimana lagi gitu kan. Mau dikasih tahu apa ya, ya dia sudah tahu, pasti pasti dia akan bantah gitu kan. Karena dia sudah hafal ayat, sudah tahu firman gitu. Mau dimanain lagi gitu kan. Kecuali dengan keteladanan hidup dan doa gitu. Lagi gimana? Maksudnya saran ngadepin yang kayak gini gitu kan. Thank you. Ya, thank you ya Mima. Nih Kerik langsung bahas ya. Ya, balik lagi ya Mima, kayak tadi yang Kerik bilang. Hari-hari ini banyak orang tuh cuma jadi penikmat dengar firman khotbah. Oh senang, senang. Tapi harus dihidupin. Dan benar-benar harus benar-benar tinggal dalam Tuhan. Hidupin perhubungan kita sama Tuhan. Kalau jago firman, jago khotbah, semua orang bisa. Benar. Tapi orang yang mau berjalan sama Tuhan belum tentu semuanya mau. Ambil contoh nih teman-teman. Saya waktu itu berada di dalam homeless. Kita tuh punya home, Yemima, namanya homeless. Itu 45 tahun ke atas. Jadi waktu itu yang sharing Ibu Esther. Ibu Esther sharing. Ibu Esther sharing waktu itu eh, orang ini langsung bilang ke saya, waduh nih nggak bagus nih, saya merasa buang-buang waktu nih di home. Ibarat satu Pak Eras,
ibadah kedua Pak Eras pas home kok kayak gini ya, nanti ibadah lagi sama Pak Eras, saya nggak mau home lagi deh. Waduh, itu aturan yang pembicara Bu Esther loh. Kalau saya depan dia kali dianggapnya kapas kali khotbah saya. Bu Esther aja, sekelas Bu Esther aja digituin. Tapi saya menyadari gini teman-teman semua, bukan karena kita menyukai firman, kita memang harus menyukai firman, tapi yang harus kita lakukan adalah menghidupinya. Karena kalau kita menghidupinya, dia akan menjadi powerful dalam kehidupan kita. Orang pertama yang harus melihat perubahan adalah orang terdekat kita. Saya berubah, orang pertama yang melihat adalah istri saya, keluarga saya. Jadi kalau misalnya orang itu udah tahu firman, ya kita semua tahu. Kita bisa khotbah, semua bisa. Tapi tanya dalam kehidupan pribadinya, sejauh mana kamu memiliki keintiman sama Tuhan? Udah membangun hubungan sejauh mana sama Tuhan? Semua orang bisa bilang, saya dekat kok sama Tuhan. Tapi hal yang sederhana selalu kelihatan kok. Makanya tadi saya bilang, kalau kita udah dekat sama Tuhan, mengasihi Tuhan, kita nggak mungkin jadi duri untuk orang lain. Ya benar Eva ya? Orang lain pasti akan melihat. Jadi kalau misalnya orang itu kayak gitu, kita doain aja. Dari kita selalu doain. Biar dia berjumpa dengan Tuhan. Omongan kita sama tindakan kita itu akan berbicara lebih keras dari tindakan kita. Baru omongan kita. Jadi kalau tindakan kita benar, pasti omongan kita juga benar. Ya kan kalau tadi Eva bilang kayak Erik, beda banget. Enggak. Karena dari tindakan saya benar dulu di hadapan Tuhan. Baru omongan saya bisa orang lain merasakan. Tapi kalau tindakan saya salah, ngawur, hidupnya sembarangan, pasti ketindak omongan juga biasa aja. Benar nggak? Tapi kalau hidup kita benar, orang lain bisa merasakan. Orang lain bisa melihat kok. Kita ini semua adalah suratan terbuka. Kita adalah semua suratan terbuka. Semua orang melihat siapa diri kita. Kita ini ibaratnya seperti orang yang hidup dalam akuarium. Semua tuh nontonin kita tuh. Kita salah dikit langsung des abis. Kita berbuat omongan apa, pasti orang nilai, kok kayak gitu ya? Kok seperti itu ya? Pasti kita akan dinilai lebih jahat dari sebelumnya. Dari sebelum kita kenal Tuhan. Benar nggak? Tapi kalau misalnya kita berjalan sama Tuhan, pasti beda. Jadi, balik lagi ke pertanyaan yang kamu tadi. Tanya orang itu dari sejauh mana dia memiliki hubungan sama Tuhan. Kalau dia memiliki hubungan sama Tuhan, seharusnya dia selaras semuanya. Kita ini selaras. Dari hati, pikiran, semua, tubuh, jiwa, roh kita itu semua selaras. Semua bisa kelihatan. Jadi meleset, pasti kita akan merasa harus berbalik lagi. Sampai mencari perkenanan Tuhan. Setiap hari. Itu Yemima yang saya mau sharingkan. Tapi thank you udah mau bergabung di dalam keluarga HN5. Jangan keluar dari home ini. Percayalah, home ini home yang paling enak, paling asik, paling keren banget. Ini home yang beda daripada yang lain. Ini the best banget dah. Ini orang yang benar-benar mau berjuang bersama-sama ya Yemima. Luki, jangan pernah keluar ya. Cari di sini. Ya, bangun terus pergaulan di sini. Maka apa nih? Karina belum baca ntar Eva bacain. Ya jadi itu ya. Thank you. Oke, terima kasih Kak Erik. Jadi seseorang itu memiliki kedekatan dengan Tuhan itu yang paling bisa menilai itu orang terdekat paling utama. Ya kan Ci Intan itu yang paling tahu itu paling pasti bisa jadi apa ya? Bukti, jadi saksi perubahannya Kak Erik. Bener kan Ci? Baru kayak kita anak-anak home. Kalau kita kan hanya sepintas saja ngelihat. Tapi Ya, biasanya kan Kak Erik kalau ada orang seperti itu di depan orang lain dia terlihat baik, terlihat hebat, terlihat anak Tuhan, tapi di keluarga tidak. Pasti ada sesuatu di dalam dirinya yang dicari. Jadi aku sempat kepikiran, apa mungkin hamba Tuhan itu ingin mencari pujian gitu. Itu yang membuat dia mungkin jadinya kayak baik di depan orang lain, tapi di keluarganya sendiri tidak
tidak melakukan kebenaran gitu. Jadi kayak ada mencari sesuatu untuk dirinya gitu. Mungkin pujian atau sanjungan gitu. Jadi di depan orang lain dia terlihat berkarisma seperti kata Kak Yeni mah, baik sama orang lain memuji dia itu luar biasa. Sementara istrinya melihat sama sekali jauh dari yang apa yang dia inikan ke orang lain. Ya, benar tuh, Fa. Kak Erik bersyukur ya. Kak Erik tuh punya istri yang bukan cuma diem lihat suaminya pelayanan, tapi dia tuh ada saatnya kasih tamparan sama Kak Erik. Tamparan dalam arti kata-kata yang saya bilang sama si Intan ya, yang kamu udah berkhotbah hari ini untuk aku. Dia pernah waktu itu ngomong apa ini, aku sampai tentang doa, tentang jam doa. Dia bisa bilang gini, kamu nggak perlu kasih tahu orang lain kamu doa jam berapa, nggak perlu tahu. Itu hubungan kamu sama Tuhan. Itu kamu nggak perlu tahu. Aku sebenarnya jujur loh, aku iri sama kamu, kamu bisa bangun doa. Tapi orang lain nggak perlu tahu. Orang lain nggak perlu tahu kamu rohani atau apa. Kita biar, waduh, saya dibilang kayak gitu, saya sempat ngambek loh. Nih, istri saya saksin. Saya ngambek loh. Saya nggak mau doa, sehari saya nggak doa loh. Sehari saya nggak doa, saya cuma gara-gara ngambek nih sama wanita yang luar biasa ini di samping saya. Saya ngambek. Terus dia tanya pagi-pagi, yang tumben nggak doa? Aku males, nggak mau doa. Dibangunin yang doa, nah aku nggak mau doa dulu. Masih ngambek, masih kesel sama dia, ngapain sih nilai-nilai orang kayak gitu. Akhirnya bener, Roh Kudus tuh baik banget kasih pengertian sama saya. Saya bersyukur ada orang yang ingetin saya, nggak perlu jadi sombong rohani. Paling bahaya tuh sombong rohani, teman-teman. Kita sombong harta, orang lihat, oh karena lo kaya. Tapi kalau kita sombong rohani, itu pemberian dari Tuhan, apa yang mau disombongin? Kita dikasih karunia, dikasih panggilan untuk melayani, itu anugerah. Siapa kita? Orang kalau sombong kaya tuh masih bisa bertobat. Kalau sombong rohani, waduh, menganggap dirinya lebih daripada malaikat tuh bahaya. Lebih daripada Tuhan apalagi lebih bahaya. Makanya saya tuh bersyukur banget, saya tuh punya alarm tuh istri saya. Kalau udah pelayanan, dan ini pelayanan terus ini, waduh, dikasih tajam. Malam bunyi-bunyi. Coba nih. Dia bilang tolong aku. Iya nih. Dia Dia diri nanti. Ya, jadi itu teman-teman. Ya, kita bersyukur kalau ada orang yang menasihati kita. Kita bersyukur ada orang-orang yang menegur kita dengan kasih. Tapi jangan pernah menegur orang di depan banyak orang. Tegurlah dia dalam 4 mata. Itu nasihat saya bilang. Kita ikutin firman Tuhan. Kalau ada orang berbuat salah, panggil dia dalam 4 mata. Kalau dia masih bebal, panggil 1 orang lagi jadi saksi. Karena itu udah berlaku dalam firman Tuhan. Jangan pernah mempermalukan orang lain. Apalagi mempermalukan soal rohani. Kita nggak bisa judge orang lain tentang kerohanian. Kita sama-sama sedang berjuang semua. Kita sama-sama untuk terus memperbaiki hidup kita. Itu doang. Thank you, Pak. Oke, Kak Yeni mah gimana? Ada yang mau ditanggapin lagi, Kak? Sudah sip sih, sudah mantap. Thank you ya, Kak. Terima kasih. Terima. Kembali ya Kak, di Bangun Nusantara 5, kita sama-sama berjuang. Kak Yeni mah juga bisa jadi berkat buat temannya, dapat inspirasi, dapat pemahaman dari home, baru nanti bisa dibagikan ke teman-teman sekitarnya. Terima kasih dan selamat bergabung di Home Nusantara 5 ya, Kak Yeni mah. Oke teman-teman, ada 4 menit lagi, ada yang mau ini memberikan sharing atau pertanyaan terakhir sebelum kita... Michael kayak tadi mau nanya tuh, Monica mau nanya. Silakan. Atau Kak Brian udah senyum-senyum juga. Ya. Silakan Kak. Siapa nih? Kak Michael? Ayo, atau Kak Monik? Kau duluan lah. Kak Erik, aku mewakili teman-teman mengucapin sebenarnya bukan cuma Kak Erik yang rindukan kita. Kita juga sebenarnya rindukan Kak Erik. Ya kan?
Aku baru nge tadi ya. eh, Hanya Kak Erik ya, pembicara itu yang berani di depan istri gitu ya. Maksudnya sharingnya di depan istri gitu. Dengar sama istri. Artinya kalau misalnya yang Kak Erik sampaikan itu nggak sesuai, wah istri harus komen dong gitu kan. Biasanya kan gitu kan. Jadi sebenarnya itu pertaruhan loh sebenarnya sharing Kak Erik itu. Jadi luar biasa kan. Aku nggak pernah lihat loh pembicara itu yang sharing itu depan istri. Atau kalau misalnya istri depan suami dia tuh. Kagak pernah. Ya, hanya Kak Erik doang gitu ya. Jadi kita sangat diberkati. Aku diberkati selalu Kak Erik. Banyak khotbah-khotbah Kak Erik itu yang memberkati aku. Gitu ya. Termasuk yang warrior kemarin ya. Aku ketawa-ketawa Kak Erik. Sambil kerja kan ketawa-ketawa juga dengar sharing Kak Erik gitu ya. Karena memang lucu banget Kak Erik. Kak Erik bilang kalau misalnya kasih ke artis mungkin jadi artis gitu ya. Cuma kan mungkin Kak Erik ininya ke pendeta jadi pendeta gitu ya. Kemarin gitu. Ya. Pas ada waktu bisa Lucu banget berbagi, Kak Erik. buang asap ke rokok pendeta tuh. Iya nih Kak Erik. Aduh. Jadi teman-teman aku nangkap yang dari Kak Erik cerita tadi itu yang memberkati aku mengenai perjumpaan dengan Tuhan. Terus terang Kamila udah tanya gitu ya. Mungkin pertanyaan aku sama dengan Kamila. Cuma pertanyaan aku gini Kamila. Bagaimana kebenaran yang kita dengar itu mengubah kita? Begitu. Karena yang mirisnya kita selalu dengar Pak Eras ngomong gini. Biasanya di doa pagi yang hari Sabtu tuh, yang onsite gitu ya. Pak Eras itu kadang-kadang ngomong gini, jangan percaya semua orang yang dekat, yang ada di sekitar saya gitu ya. Nah itu sebenarnya jadi pertanyaan juga loh, kenapa gitu? Bukankah mereka yang orang-orang yang selalu mendengar firman yang disampaikan Om Eras gitu. Ya berarti kan sebenarnya itu tidak cukup gitu kan. Pengetahuan tentang kebenaran itu sebenarnya kurang cukup. Nah, terus saya tanya, sebenarnya apa nih, apa yang membuat kita itu bisa berubah sebenarnya? Bagaimana pengetahuan atau bagaimana pengetahuan itu mengubah kita yang sudah kita tahu ini, gitu ya. Kalau misalnya istilah logos ya, bagaimana firman itu menjadi daging? Gitu. Bagaimana pengetahuan itu menjadi daging itu? Nah, tadi kejawab ya Kak Erik, terus sangat kejawab dengan pertanyaan ini melalui sharing Kak Erik, gitu ya. Perjumpaan dengan Tuhan, gitu ya. Perjumpaan dengan Tuhan, gitu. Jadi Paulus ya teman-teman, Paulus itu bukan orang jahat loh sebenarnya. Paulus itu orang yang berbakti setia kepada Elohim Yahweh yang dia percayai waktu itu gitu ya. Bayangkan saja radikalnya Paulus itu sampai rela bunuh orang loh, yang menentang ajaran itu gitu. Karena kan waktu itu kekristenan ditentang gitu kan sebagai suatu sekte kan, sekte yang melawan perjanjian lama gitu ya. Nah, itu Paulus bunuh-bunuh tuh orang Kristen, bunuh-bunuh karena dia itu radikal ke Elohim Yahweh gitu ya, yang dia percayai waktu itu. Nah, terus yang mengubah dia itu apa? Kalau masalah doktrin, wah Paulus bilang, Paulus aku kalau masalah Taurat, aku tidak bercacat, kata Paulus. Nggak bercacat aku, setia gitu. Kagak lewat satupun. Berdoa aja mungkin 5 waktu itu kagak lewat aku. Gitu. Tapi dia itu diubahkan itu titik baliknya di mana? Waktu berjumpaan dengan Tuhan tuh. Ya, waktu teman-teman tahu siapa ya yang diutus Tuhan untuk doain si Paulus supaya matanya bisa ngelihat ya. Itu kan Tuhan bilang sebegini, siapa ya? Namanya lupa ya namanya. Siapa yang Tuhan utus gitu ya. Ananias gitu ya, Ananias gitu ya. Terus dipanggil Ananias gitu ya. Iya Tuhan. Nanti kamu pergi ke rumah Dorcas gitu ya. Ketemu nanti orang namanya Saulus. Dia sedang berdoa. Nah, itu kata Tuhan kan, dia sedang berdoa. Jadi Paulus itu sejak dia buta itu berdoa terus gitu, teman-teman. Kalau teman-teman lihat juga semua orang-orang yang setia di Alkitab itu mereka itu pahlawan-pahlawan doa teman-teman ya. Kayak Daud gitu ya. Kayak Daniel gitu. Mereka itu disebutkan pahlawan-pahlawan doa gitu. Jadi nggak heran kalau misalnya Om Eras itu ngotot gitu ya. Kita itu harus doa gitu. Doa pagi lah, doa puasa itu memang betul itu jawaban gitu. Itu sudah jawabannya dari bagaimana logos itu bisa menjadi itu gitu. Bisa kita praktekkan gitu dengan perjumpaan kita dengan Tuhan itu. Begitu. Dulu saya pernah minder tentang doa, teman-teman. Karena dulu sebelum saya kenal Om Eras gitu ya, di suatu seminar gitu. Di waktu saya masih kuliah, kita ditanya gitu ya. Jadi mohon maaf teman-teman, aku bukan bermaksud sombong gitu. Tapi aku dulu itu sudah pernah berdoa 30 menit, teman-teman. Jadi aku itu punya pokok doa itu aku tulis. Gitu. Aku tuh sempat berdoa 30 menit loh, teman-teman. Waktu itu, waktu dulu gitu ya. Wah, panjang sekali, teman-teman. Sudah bangsa dan negara lah. Terus orang tua turun-turun tuh. Terus pemerintah gubernur. Terus bupati gitu. Aku punya, teman-teman. Aku tulis loh itu doa-doa aku. Dan sudah 30 menit lah, teman-teman. Terus aku ditanya sama pembicara gitu ya. Dari gereja ini ya. Ada gereja lah, aliran tertentu gitu ya. Pendetanya. Ditanya sama kita begini. Waktu itu tentang berdoa itu jangan bertele-tele gitu ya. Terus ditanya.
siapa yang berdoa lama di sini gitu ya. Terus ditanya lah gitu, kalian berdoa berapa lama gitu. Nah karena aku kebetulan pengurus waktu itu, jadi ditanyalah ke pengurus, kamu berdoanya berapa lama? Ya aku jujur-jujur saja, aku berdoa 30 menit gitu ya. Nah, terus dia seakan mau ketawa gitu ya, cuma nggak ketawa, cuma aku tahu dia mau ketawa gitu ya. Nah terus itu yang dia jadikan contoh bahwa ya ini kalau kita berdoa itu nggak perlu lama, jangan bertele-tele gitu, jangan bertele-tele kalian berdoa. Loh, aku minder teman-teman, wah jangan-jangan aku salah gitu ya, jangan-jangan doa aku bertele-tele gitu ya, 30 menit bertele-tele gitu ya. Terus aku ukur teman-teman, serius aku ukur, pulang di rumah besoknya aku pakai stopwatch teman-teman, stopwatch. Tapi sebelum aku pakai stopwatch, aku minta ampun dulu gitu, doa kan, Tuhan aku minta ampun ya, aku berdoa pakai stopwatch, aku mau buktikan betul nggak aku 30 menit doa gitu ya. Terus aku berdoa lah gitu dengan pakai doa yang sama kan, yang biasa. Terus aku setel stopwatch, udah berdoa tuh. Wah ini. Terus aku lihat, ih pas 30 menit Tuhan. Wah berarti aku nggak bohong ya. Aku berdoa 30 menit. Gitu, aduh ampun deh. Nah aku pernah minder berdoa teman-teman. Karena itu, jangan-jangan iya ya. Nggak perlu doa lama-lama gitu ya. Nggak usah doa lama-lama. Kan Tuhan udah tahu gitu. Yang kita mau sampaikan juga kan bukan Tuhan yang bodoh gitu kan. Yang mengerti. Begitu. Ya, jadi itu yang memberkati aku dari sharing Pak Erik tadi ya, teman-teman, tentang perjumpaan dengan Tuhan itu kunci menurut aku. Ya, terima kasih banyak Kak Erik ya. Aku mungkin mewakili teman-teman mengucapkan betapa kami merindukan Kak Erik. Itu aja Kak Eva. Terima kasih. Jadi terima kasih. Sudah jam 9 lewat. Ada yang mau ini menambahi lagi? Atau kita sudahi? Si Oh, Michael boleh. dulu. Silakan Kak Mima kalau mau sharing sedikit lagi silakan. Ya, mungkin kalau aku sedikit nambahin dikit ya, mengenai perjumpaan secara pribadi yang mengubahkan gitu kan. Sebenarnya kalau kita berpikir ya, eh, terkadang itu cara cara kerja Roh Kudus itu bukan kayak istilahnya nggak selalu yang heboh gitu kan. Jadi istilahnya tuh ketika Roh Kudus bekerja di dalam diri pribadi orang gitu kan, terkadang itu kalau kalau kita kalau misalnya nih, wah aku pingin gitu kan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, aku mau ikut KKR gitu kan, terus aku didoakan hamba Tuhan gitu kan, terus aku ngeblak-ngeblak gitu kan, aku tumbang-tumbang gitu kan, terus aku bahasa roh kayak denger kayak gitu gitu. Jadi kadang kita berpikir yang kayak gitu gitu, itu wah kalau aku sudah kayak gitu berarti aku hidupku sudah berubah gitu kan. Tapi ternyata ternyata tidak seperti itu gitu kan. Kalau mungkin saya sedikit kesaksian ya. Eh, Cara kerja Roh Kudus itu dalam hidup saya bekerjanya itu justru bukan bukan di KKR yang kayak gitu gitu kan. Bukan yang aku sampai kayak tumbang-tumbang kayak gitu kan. Enggak gitu. Eh, Cara kerja Roh Kudus itu kayak lembut banget ya gitu kan. Saya pernah gitu kan. eh, saya pernah suatu saat saya itu bukan bukan di tempat yang rohani ya, bukan di suasana ibadah, bukan di suasana gereja gitu kan. Waktu itu saya lagi di mall gitu kan. Saya lagi di mall, saya lagi nongkrong lah, lagi makan minum gitu kan. Waktu itu saya dengar lagu sekuler. Saya dengar lagu sekuler tapi saya tuh ingatnya sama Tuhan gitu kan. Saya tuh ingatnya sama Tuhan waktu itu lagu itu kayak bilang gini ya, lagu itu pertama kali kayak itu lagu itu kayak pertama kali yang nancep di hati saya yang benar-benar bisa merubah gitu kan. Lagu itu ada kata-kata yang liriknya gini kan. eh, Liriknya tuh pokoknya sampai kapanpun aku tuh nggak akan membenci kamu gitu kan. Intinya kayak gitu. Sungguh aku tak bisa membenci kamu gitu loh. Ada lirik lagu Dina kan kayak gitu kan. Dan waktu itu kayak aku tuh inget, kayak aku seakan-akan tuh kayak aku inget Tuhan tuh yang ngomong sama saya gitu kan. Aku inget Tuhan itu yang kayak berbicara dalam kehidupan saya pribadi gitu. Bahwa kasih Tuhan itu berbeda dengan kasih manusia gitu kan. Jadi kayak ketika aku kayak itu aku bener-bener kayak diingetin firman Tuhan gitu loh. Padahal itu di dalam nuansa bukan tempat rohani,
di dalam bahkan waktu itu lagu sekuler, jadi aku bisa ingat sama Tuhan gitu. Nah itu aku mengalami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan gitu. Dan aku juga pernah cerita gitu. Aku ngalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Aku pernah bukan di tempat-tempat yang kayak KKR gitu, enggak gitu kan. Bahkan di dalam saat itu secara pribadi gitu kan. Di dalam keheningan pun Tuhan itu kayak berbicara dengan lembut gitu kan. Pada saat aku mulai nyembah Tuhan di saat itu gitu kan. Tadi Tuhan bisa bicara gitu kan. Bahkan pada saat aku lagi ngalami masalah, di situ aku ngalami Tuhan itu kayak bicara lewat firman Tuhan. Dan itu aku merasakan itu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bahkan pernah gitu kan. Aku bukan di tempat yang rohani pun, aku pernah pada saat aku di tempat liburan ya. Di suasana liburan pada waktu itu di pantai gitu kan. Di pantai tuh aku kayak diingetin lagi gitu kan. Kita tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu loh. Istilahnya tuh aku diingatkan lagi sama kebesaran Tuhan gitu kan. Sama keagungan Tuhan gitu kan. Nah, karena kan waktu itu aku bisa nangis gitu kan. Bahkan pada saat aku sering ya di mobil gitu kan. Aku tuh terkadang tuh bisa nangis gitu kan. Aku di mobil gitu dengan pelan-pelan aku bisa worship, aku bisa nangis gitu kan. Dan itu aku merasakan benar-benar itu berjumpa sama Tuhan secara pribadi gitu. Bahkan eh, aku merasakan itu perjumpaan yang benar-benar luar biasa gitu kan. Jadi aku ngalami perubahan itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu bukan justru kayak di tempat-tempat KKR, itu kan kayak geblak-geblak gitu kan. Kayak misalnya kayak apa ya didoakan enggak gitu kan. Tapi justru aku ngalaminya tuh justru kayak apa ya kayak di suasana yang berbeda gitu loh. Kayak bukan 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 apa ya bukan sesuatu yang heboh gitu loh. Jadi kadang hal-hal sederhana pun aku kayak diingetin lagi gitu loh akan penyertaan Tuhan. Ini loh akan firman Tuhan itu kayak ingat terus gitu kan. Jadi Tuhan merubah aku tuh bukan bukan kepada hal-hal yang kayak terheboh gitu kan harus geblak dulu lah, harus ikut KKR dulu lah, harus bahasa roh dulu lah, harus di jamaah gini lah enggak gitu kan. Tapi dalam hal-hal sederhana, dalam setiap proses kehidupanku gitu kan, setiap masalah dalam hidupku tuh kayak Tuhan itu kayak selalu ingetin aku, Tuhan kayak selalu ada gitu loh. Tuhan selalu bicara lewat firman Tuhan dan itu yang aku merubah aku sedikit demi sedikit gitu kan yang merubah aku gitu kalau aku dulu ya ketahuan sedikit ya kalau aku dulu misalnya nih kalau aku dapat teguran gitu kan dapat teguran kalau itu nggak sesuai dengan apa yang dia katakan gitu aku bisa bantah gitu kan itu kalau aku dulu gitu kan tapi ketika ketika aku semakin mengenal kasih Tuhan semakin aku mengenal firman Tuhan itu ternyata aku bisa gitu loh pada saat ada orang ngata-ngatain aku bisa diem. Paling aku bisa diem, terus aku paling nangisnya sama Tuhan gitu. Dan nggak ada kata-kata bantahan gitu loh. Dan ternyata kok aku bisa ya, kok aku bisa ya, ya itu cara cara kerja Tuhan gitu kan. Jadi Tuhan itu kayak selalu ada gitu loh. Di setiap proses hidupku, setiap musim hidupku, dan Tuhan itu selalu ngingetin gitu lewat firman Tuhan, selalu ngingetin gitu. Lalu tentang kasih Tuhan, Tuhan selalu ingetin aku, Tuhan selalu ada. Nah itu benar-benar yang merubah aku. Kayak gitu. Itu sih Kak dari saya. Thank you, God bless. Oke, terima kasih Kak Yelima sharingnya. Benar ya Kak. Tuhan bisa pakai segala cara, segala tempat, siapapun untuk kita bisa mengalami perjumpaan. Yang penting kita memberikan diri. Tetap semangat Kak Yelima. Kita sama-sama berjuang di sini ya Kak. Untuk memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Oke teman-teman. Sepertinya waktu juga yang memisahkan kita. Kak Eri, boleh Cepet banget. kasih Kak? Nggak terasa ya Kak, lewat lagi 12 menit Kak. Biasa Kamila bilang udah izin live, ternyata masih bertahan. Tapi biar Masih bertahan loh 22 orang. Nggak. Soalnya ini suami lagi nggak ada di tempat.
Oh iya iya iya. Iya. Suara Pak Awir belum sharing, Michael belum. Kayak tuh saya mau dapat juga apa sharing dari teman-teman Monica, Lita. Aduh, supaya saya diberkati juga dari sharing teman-teman semua. Erik, saya sharing dikit deh, Erik. Boleh dong Pak. Aduh, Oh iya silakan Eh, Pak. kita lembur ya hari ini, nggak apa-apa ya? Boleh ya, boleh ya. ya Pak, saya jarang-jarang Pak di HN5 Pak. Sekarang ya ampun, jarang banget. Gini, saya tadi senang banget ke Erik bawain firman yang Yohanes 15 ya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Tanpa diriku kamu tidak bisa lakukan apa-apa. Itu menyatakan bagaimana ketergantungan kita sama Tuhan sebenarnya. Gitu. Kita sebagai ranting ya, betul ya. Dan bagaimana kita harus benar-benar tinggal gitu dalam Tuhan gitu ya. Berapa hari ini saya bergumul di hati saya tentang mengapa orang Kristen menjadi begitu jahat, mengapa orang Kristen menjadi begitu, maaf ya, malah kalau saya bilang egois ya, juga bahkan sampai begitu sombong gitu ya. Kadang saya bergumul Tuhan, karena saya kan bukan latar belakang Kristen ya. Tapi ada satu jawaban yang akhirnya saya dapat bahwa karena kita dibilang sebagai umat pilihan, betul ya. Jadi kesannya kita sebagai orang-orang yang eksklusif yang dipilih sama Tuhan. Sehingga yang lain seolah-olah tidak dipilih sama Tuhan, kita dipilih sama Tuhan, betul ya. Jadi itu membuat satu tanda kutip ada kesombongan yang terselubung sebenarnya, wah saya dipilih sebelum dunia dijadikan. Firman Tuhan menyatakan seperti itu, betul ya. Kemudian ada juga yang firman mengatakan bahwa kamu dibenarkan, betul nggak? Kamu dibenarkan, kamu tidak benar, kamu belum benar, tapi kamu dibenarkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus, betul nggak? Jadi itu masuk ke dalam mindset atau subconscious mind kita sebagai orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Pertama udah dipilih ya, hebat kan ya? Udah dipilih nih ceritanya nih, terus dibenarkan pula gitu, ya kan? Sehingga timbul satu kayak semacam kamuflase bahwa saya ini udah dipilih dan dibenarkan dan saya seperti spesial dibanding orang yang nggak dipilih dan nggak dibenarkan. Itu psychologically, secara psikologis terjadi seperti itu kepada umat percaya. Tapi sebenarnya proses pemilihan kita dipilih sama kita menjadi umat pilihan dan kita dibenarkan sebenarnya kan ada yang Pak Eros ngomong adalah pengkudusan, betul nggak? Nah sehingga proses pengkudusan itu yang kita lupa sebenarnya, bejana yang harus dikuduskan. Kemarin ada satu kalimat yang saya senang yang waktu itu Pak Eros ngomong, sebenarnya pelayanan sesungguhnya adalah ke dalam, bukan keluar, ke dalam, ke diri kita sendiri gitu. Saya ingat banget tuh dia ngomong, nggak tahu di mana ya, di Surabaya kalau nggak salah. Jadi waktu itu dia bilang saya pelayanan sesungguhnya adalah ke dalam, di mana saya bagaimana menghancurkan diri saya gitu loh, menghancurkan diri saya. Artinya firman itu harus menghancurkan diri kita untuk menjadi satu bejana yang siap dipakai sama Tuhan gitu. Nah, ini yang saya rasa banyak sekali orang Kristen yang lupa bahwa sebenarnya tugas yang kita pikul itu sebenarnya lebih berat malah gitu. Lebih berat daripada orang yang tidak kenal Kristus, yang tidak dipilih gitu, dan tidak dibenarkan gitu. Lebih berat tugas kita gitu. Sangat berat malah sebenarnya gitu. Jadi ekspektasi Bapak itu sebenarnya buat kita itu udah melebihi Taurat sebenarnya. Artinya udah bukan urusan dosa moral lagi sebenarnya. Saya pernah bahas ini sekali di mimbar waktu itu, ada kebetulan saya disuruh sharing sama ada satu grup kecil gitu ya. Saya dikasih tempat buat sharing dan saya pernah bahas masalah ini gitu. Saya bilang sebenarnya ekspektasi Bapak sama kita itu sudah melebihi kapasitas orang umum yang tanda kutip beragama sebenarnya. Karena kalau beragama masih bertaut dalam hukum, betul kan?
Tapi kita sebagai orang-orang yang kita katakan pilihan atau umat pilihan dipilih, ekspektasi Bapak tuh sebagai umat pilihan adalah saya ekspektasi kamu lebih gitu. Kamu lebih, tugas kamu tuh lebih berat, beban yang kamu pikul tuh lebih berat. Dan itu bukan hanya cuman sebatas terima Yesus, mengaku Tuhan sebagai juru selamat, terus udah gitu kamu bisa ngerti firman, baca firman, kamu bisa hafal di luar kepala, kamu jago khotbah, enggak. Ternyata, wah, hati yang dibentuk gitu. Bagaimana hati yang dibentuk yang akhirnya hati ini bisa menjadi serupa gitu ya. Makanya kenapa tadi yang saya suka itu Erik bilang, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Dan ini semua nggak bisa terjadi kalau kita nggak pernah tinggal. Nggak akan pernah terjadi kalau kita nggak pernah kita tinggal dalam Tuhan. Tinggal itu bukan 1-2 jam loh. Tinggal itu benar-benar tinggal dalam Tuhan. Artinya yang Pak Iras bilang 24 hours in the presence of God gitu ya. Nah masalahnya kalau kita nggak menjaga kekudusan kita nggak jaga hati kita nggak jaga mata kita nggak bisa tinggal dalam Tuhan. Kita selalu keluar dari hadirat Tuhan. Umumnya bakal keluar dari hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kesibukan sehari-hari gitu. Kita tuh selalu masuk dalam lingkaran setan setiap hari. Kenapa saya bilang lingkaran setan? Karena kita harus bekerja, betul nggak? Kita bekerja, kita keluar rumah, kita ketemu orang, dan itu orang itu terus terang ya, itu bawa roh jahatnya itu macam-macam gitu. Ya, kalau kita nggak ngerti masalah kuasa gelap, kita tuh bisa terpengaruh oleh mereka tuh begitu luar biasa cepatnya gitu. Apalagi kalau kita nggak punya benteng, pagi nggak pernah doa, siang nggak pernah doa, nggak pernah baca firman. Kalau nggak ada benteng, kita gampang sekali tuh terpengaruh sama keliling kita. Karena masing-masing orang itu yang kita bertemu tuh pasti akan membawa kuasa gelap tertentu yang mereka bawa dalam hidup mereka, dan itu akan berimpartasi kepada kita. Nah, cuman sayangnya orang Kristen berpikir, saya tetap dilindungi karena darah Yesus. Darah Yesus nggak punya kuasa kalau diri saya tidak pernah tinggal dalam Tuhan tadi. Darah Yesus jadi lemah karena saya nggak pernah tinggal dalam Tuhan. Darah Yesus tidak berkuasa kalau saya tidak pernah nge-charge dengan doa, dengan berpuasa, dengan berbaca firman. Saya nggak pernah tinggal dalam Tuhan gitu. Saya tinggalnya cuma 5 menit, doa, makan, terima kasih Tuhan, udah selesai. Itu bukan tinggal dalam Tuhan namanya. Sehingga akhirnya kita kena impartasi, akhirnya kita pun terpengaruh oleh mereka gitu. Karena kan firman Tuhan mengatakan apa yang keluar dari hati orang, dari mulut orang, keluar dari hatinya mereka, betul nggak? Sehingga kita pun yang akhirnya manusia lama kita itu nggak pernah berubah sebenarnya. Nggak pernah berubah, kenapa? Karena kita tidak tinggal, kita tidak terimpartasi oleh Roh Kudus. Jujur ya, kalau nggak ada Roh Kudus, kita nggak bisa pernah berubah loh. Kita punya satu privilege ya, kita dikasih Roh Kudus gitu. Dan ini adalah privilege yang orang lain yang bukan orang percaya nggak dapet gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak pernah manfaatin privilege yang diberikan sama Allah Bapa, kita dimateraikan dengan Roh Kudus, kita nggak manfaatin sebaik-baiknya, kita semua punya Roh Kudus loh, jangan salah. Kita semua punya Roh Kudus, tergantung mau di-charge semaksimal mungkin atau enggak gitu. Nah, saya percaya kalau kita rajin nge-charge Roh Kudus kita setiap hari, kita rajin tinggal dalam Tuhan setiap hari, saya percaya kata-kata keluar dari mulut kita pun tadi berhubungan dengan topiknya Erik, bagus tuh. Menghancurkan atau membangun gitu. Karena kata-kata itu penting sekali yang keluar dari mulut kita, sifatnya menghancurkan atau membangun gitu. Jadi teringat Amsal yang namanya apa? Hidup atau mati dari kuasa lidahmu kalau nggak salah ya. Seperti itu ya kalau nggak salah ya. Hidup atau mati dari kuasa lidahmu. Kamu memakan apa yang kamu ucapkan. Kalau kamu ucapkan kata-kata hidup jadi hidup, kalau kamu ucapkan kata-kata mati jadi mati. Kalau nggak salah Amsal 18 ayat 22 kalau nggak salah. Jadi semua, tapi kan mulut ini nggak bisa kalau nggak dipengaruhi oleh hati. Kalau hatinya busuk, bagaimana bisa keluar dari mulutnya sesuatu yang baik, betul nggak? Bener nggak? Nah, masalahnya hati ini hanya bisa berubah dengan adanya Roh Kudus, dengan adanya tinggal dalam Tuhan tadi yang dibilang sama Erik itu. Jadi saya belajar gitu ya, dan sampai sekarang juga masih belajar setiap hari untuk bagaimana saya setiap hari tetap tinggal dalam Tuhan.
yaitu Amsal 18 ayat 21, maut dan hidup ada dalam kekuasaan mulut gitu ya. Dan dia akan makan apa? Dan dia akan memakan buahnya. Kalau tergantung dia punya buah rohnya itu dalam istilahnya perutnya dia atau hidupnya dia adalah buah Roh Kudus atau buah roh jahat. Jadi ini berlaku buat semua sebenarnya. Buat saya, buat orang tua yang punya anak yang udah punya anak lagi, itu akan nurun gitu kepada siapapun sebenarnya. Jadi impartasi apa yang dikasih dari kita kepada keluarga kita itu penting sekali sebenarnya. Nah, itu semua tergantung kitanya tinggal dalam Tuhan berapa lama setiap hari, investasi waktu kita dalam Tuhan berapa lama setiap hari, harga yang dibayar oleh kita ikut Tuhan itu seserius apa? Karena ikut Tuhan tuh nggak bisa 99% gitu. Nggak bisa. Percaya nggak bisa. Saya mau 20% dunia, 80% Tuhan misalnya. Atau 10% dunia, 90% Tuhan gitu. Nggak bisa. Terus nggak bisa juga di kondisi netral. Oh, saya netral-netral aja lah, udahlah biasa-biasa aja lah. Nggak fanatik juga, pokoknya saya ke gereja, saya ibadah, gini-gini, saya jadi orang benar, gini-gini. Nggak bisa, rekan-rekan. Nggak bisa. Anda di posisi netral, Anda akan keseret ke dalam kuasa Tuhan. Nggak ada yang namanya suam-suam kuku. Kalau nggak panas ya panas, kalau nggak dingin ya dingin. Simple gitu. Jadi nggak bisa di tengah-tengah. Ya, saya berpikir sejak saya ikut Tuhan, saya mengambil keputusan untuk tidak dingin gitu ya. Juga tidak mau suam-suam kuku dan juga tidak mau hangat gitu ya. Saya mau panas gitu ya. Tapi harga yang dibayar itu, maaf ya, kalau saya kata setengah mati. Tapi layak nggak? Layak. Saya yakin layak. Jadi thank you Bro Erik untuk ininya Yohanes 15 karena itu buat saya sangat rema banget Erik. Believe it or not ya Erik ya. 2017 saya diminta nyampein firman pertama kali waktu itu. Saya doa sama Tuhan sampai saya nangis sama Tuhan. Tuhan, apa firman saya harus sampaikan gitu ya? Apa ya saya harus sampaikan gitu ya? Seminggu saya bergumul sama Tuhan sampai ketemu hari Minggu tuh nggak, tiba-tiba saya ketemu tuh nggak, jawabannya apa? Baca Yohanes 15. Itu firman pertama yang saya dikasih sama Tuhan untuk saya sampaikan waktu itu. Dan itu buat saya sampai hari ini selalu berema karena itu my first sharing gitu ya waktu itu tentang firman gitu. Makanya saya selalu ingat itu, tinggal dalam aku dalam kamu, tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya harus mengakui bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Thank you, Bro. Semoga memberkati ya. Sama-sama Pak, memberkati banget. Saya emang nggak ada cara lain sih Pak, menurut saya. Kita nih nggak bisa ada cara lain selain kita tinggal sama Tuhan. Makanya feedback-nya tuh bagus banget ya. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal dalam kamu. Itu ada feedback antara kita dan pencipta. Antara kita dengan Bapa kita, bener nggak? Jadi kita nggak cuma sendirian. Jadi kita hidup banget di saat kita menghidupi di bagian situ. Itu benar-benar real. Kita benar-benar merasakan bagaimana kasihnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini yang kita harus bangun terus, Pak. Untuk kita semua di sini, untuk selalu memiliki pemikiran bahwa nggak ada jalan lain, nggak ada tempat lain selain tinggal di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Tuhan seumur hidup kita. Makasih Pak Arwir udah sharing. Erik, a bit. Sebenarnya semakin kita, ini sharing pengalaman sendiri. Sebenarnya semakin kita tinggal dalam Tuhan, semakin kita akan merasa risih kalau kita masuk ke dunia. Percaya nggak percaya, itu akan dialami. Saya nggak tahu ya rekan-rekan sudah ngalamin apa belum ya. Tapi semakin kita tinggal dalam Tuhan, semakin kita merasa terpisah ya. Bukan berarti kita mau sombong, nggak. Kita harus bergaul tentu. Tapi semakin kita akan merasa kita
we don't belong gitu. Saya nggak tahu ya apa sudah ngerasain apa enggak, apa cuma saya aja gitu. Tapi berasa banget semakin kita tinggal di dalam Tuhan, semakin kita berasa memang dunia ini bukan tempat kita. Itu akan makin peka tuh, itu akan makin peka gitu. Dan kita rindu pengen bawa orang untuk bisa seperti kita juga gitu, tinggal dalam Tuhan dan mulai merasakan bahwa oh ya saya cuma numpang di bumi ini gitu loh. Dunia ini bukan rumahku, ada rumahku yang ku nanti di sana. Gitu. Ya, thank you. Makasih Pak. Oke, cukup padat ya Kak. Mantap. Sampai lebih setengah jam. Jadi sepertinya harus kita sudahi dulu. Kalau masih mau banyak sharing, kita ketemu minggu depan supaya ada topik lagi yang akan kita bahas, ada yang kita bicarakan. Ya ampun. Kasihan juga teman-teman yang ada di bagian timur dan di bagian tengah. Oke, Kak Erik boleh closing statement dan nanti pimpin kita di dalam doa. Setelah itu kita foto dulu ya teman-teman, baru kita keluar dari itu. Silakan Kak Erik. Tidak ada tempat yang indah selain kita tinggal dalam Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan seumur hidup kita. Cari wajah Tuhan seumur hidup kita. Sehingga kita bukan menjadi orang yang aneh, orang yang asing di LB3. Karena kita dari dunia ini aja kita udah belajar untuk mencari wajahnya selalu. Bangun itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena nggak ada hubungan tanpa kita membangun dari awal. Pelan-pelan. Sampai kita terlatih, sampai roh kita kuat. Itu doang. Thank you keluarga HN5. Thank you Monica yang undang Kak Erik. Thank you Brian. Thank you Michael yang udah izinkan. Thank you Pak Wir semua, teman-teman semua. Saya minggu depan izin, saya nggak hadir lagi. Saya ke Home Jakarta Barat. Thank you teman-teman. Tapi percayalah, di hati saya HN5 ada selalu. Asik. Sarang heo. Ya yang ya HN5 ya, itu biasa. Gimana yang gini ya? Yeah. Oke, itu aja ya. Kita bersama dalam doa ya. Terima kasih Bapa yang surga Elohim Yahweh di dalam namamu Tuhan Yesus. Hamba telah selesai berbicara, tapi Roh-Mu akan selalu berbicara kepada kami semua. Ajar kami untuk selalu tinggal dalam Engkau. Ajar kami untuk selalu membangun hubungan dengan Engkau. Karena di luar Tuhan kami nggak bisa apa-apa. Tapi biarlah kami menjadi pelaku akan firman, bukannya pendengar. Kami boleh menghidupi setiap firman yang ada. Bahkan Kau taruh dalam hati kami, hati yang penuh dengan kerinduan untuk datang kepadamu. Mencari wajah-Mu setiap hari. Sehingga itulah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami memberkati setiap keluarga HN5. Buat roh kami menjadi roh yang terus bernyala-nyala dalam mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan. Sampai garis kehidupan kami. Sampai kami meninggalkan tempat dunia ini. Menuju LB3 dan kami berkata, kami mengakhiri pertandingan kami. Dengan berhasil Tuhan. Dengan Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Untuk malam hari ini, hamba telah selesai bicara, tapi Roh-Mu akan terus berbicara dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Buat kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.